Tuhan nggak parkir di masjid, Tuhan nggak parkir di Ka'bah. Ngapain pergi jauh-jauh buang duit? Cuma ke Arab sana berebut Hajar Aswad, membuang duit besar, mau cari Tuhan. Anda senangkan manusia. Tuhan nggak di situ. Tuhan ada di tempat-tempat orang-orang yang susah. Dari semua, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu lahir di lingkungan orang miskin, membela orang miskin, dan mati dalam keadaan miskin, tidak membangun berhala-berhala masjid. Daripada jauh-jauh Anda ngeluarin duit untuk pergi haji berkali-kali, lebih baik itu duitnya apa? Kasih orang miskin. Satu orang Anda sudah bisa membahagiakan, insya Allah Anda masuk surga. Sementara haji Anda itu belum tentu diterima sama Tuhan. Ya, halo shalom semua. Hari ini kita live di 3 channel sekaligus ya, di channel Tanpa Ragi, di channel Sang Dapatos, dan di channel Galilea Network. Nah, Sang Dapatos lagi ada urusan bentar, nanti dia akan balik ke kita, akan gabung nanti. Ya, sekarang udah sama kita Pak Rusli Monarpa ya. Kita akan bahas tentang Habib Kribo, Habib Zain Assegaf ya. Nah, dengan tadi ada pernyataan dari video tadi, yang kita udah dengar bareng-bareng. Nah, itu viral ya teman-teman ya. Itu viral, banyak yang kejang-kejang, banyak yang ngamuk gitu ya. Nah, seperti ini ya. Viral, Habib Kribo sebut haji ke Arab hanya buang-buang duit. Viral, Habib Kribo sebut haji buang-buang uang. Sarkasme Habib Kribo soal haji keterlaluan. Sebut masjid berhala, naik haji hanya buang-buang waktu. Habib Kribo sebut haji masjid tempat berhala. Ancaman hukuman menanti. Habib Kribo dijerat pasal penistaan agama. Sebut haji sesat. Viral video Habib Kribo sebut haji ke Arab hanya buang-buang uang. Bangun masjid untuk tujuan politik atau korupsi. Wah, ini sebanyak sekali ya kejang-kejang marah gitu dengan pernyataan Habib Kribo. Nah, kita akan bahas hari ini tiga hal yang akan kita bahas. Yang pertama, apakah Habib Kribo menista agama dengan tadi pernyataan tadi ya. Yang kedua, kita akan bahas apakah Habib Kribo akan ditangkap. Dan yang ketiga, kita akan bahas kenapa sih sebenarnya umat Islam itu gampang banget merasa dinista. Kenapa Muslim gampang merasa dinista? Kenapa agamanya tuh dikit-dikit ternista, itu kita akan bahas nanti. Nah, pertama kita mulai dari Pak Rusli dulu deh, kita bahas ya. Kan Pak Rusli soalnya nih, Pak Rusli kan mantan dari Muslim. Terus udah gitu Pak Rusli juga udah pernah ngalamin nginep di Hotel Prodeo selama 4,5 tahun ya Pak. Itu kalau kuliah itu udah lulus itu, udah lulus sarjana. Nah, kita akan bahas dengan Pak Rusli yang sudah berpengalaman. Dan juga sekarang ada juga Pak Haruka ya. Pak Haruka adalah pengamat sosial yang seperti ini dia juga ahli gitu. Dia senang sekali, saya tahu. Untuk ngamat-ngamatin begini, tentang hal-hal seperti ini, beliau tahu gitu ya. Dan nanti juga Sang Dapatos akan ikutan datang sini. Nah, mungkin dari Pak Rusli, saya mau tanya dulu Pak. Sebenarnya Hajar Aswad itu apa Pak? Yang tadi itu, kan Pak Habib Kribo bilang, ngapain sih ke Arab, buang-buang duit, naik haji, cuman buat berebutan Hajar Aswad. Mungkin bisa diceritain dari situ dulu Pak. Ya, kalau kita bicara soal Hajar Aswad, namanya Hajar ya batu ya, Aswad hitam ya. Jadi batu hitam yang ada di sisi Ka'bah itu. Nah, memang setiap orang yang berhaji pasti merindukan sampai menyentuh Hajar Aswad itu. Sebab mereka merasa kalau tidak menyentuh itu kayaknya belum sempurna hajinya gitu loh. Nah, dianggap dalam beberapa riwayat, kalau kita lihat video-video yang ada di YouTube juga, menyatakan bahwa Hajar Aswad itu adalah batu yang dari langit begitu ya. Kenapa dia hitam? Ya, kenapa dia hitam? Karena itu dosa. Jadi dosa manusia melekat di situ. Dulu katanya itu batu putih banget gitu loh. Tapi sekarang menjadi hitam karena dosa setiap orang yang datang ke sana dosanya melekat di situ. Nah, sebetulnya sih bukan porsi kita untuk memberikan komentar di situ. Tapi memang kalau kita lihat bahwa setiap orang yang datang berhaji itu merindukan untuk menyentuh Hajar Aswad itu ya. Karena dalam salah satu bagian daripada haji itu kan adalah tawaf ya. Nah, tawaf mereka mengelilingi sampai ketemu di Hajar Aswad itu. Nah, dan untuk sampai ke Hajar Aswad itu memang penuh perjuangan itu ya. Penuh perjuangan dan itu taruhannya nyawa memang ya. Karena itu putaran manusia yang begitu banyak ya, ribuan bahkan jutaan ya. Dan setiap orang yang berada di situ dia harus waspada terus ya, dia harus berjaga jangan sampai dia jatuh. Kalau dia jatuh itu bisa terinjak tuh. Ya, terinjak. Kalau dia udah jatuh terinjak oleh orang lain dan terinjak terus, mungkin juga nggak ada yang bisa nolong gitu karena orang mau berebutan untuk tiba di Hajar Aswad itu ya. Itu yang kalau kita lihat ya. Ya mungkin juga coba TR lihat videonya biar kita lihat sama-sama gitu kan ada di YouTube itu ya. Ada juga pendapat-pendapat ustadz-ustadz mengenai Hajar Aswad itu. Karena
Ya, itu merupakan kebanggaan nih kalau orang berhaji kemudian tiba di, ya, kebanggaan ya. Jadi merupakan kebanggaan karena kalau dia merasa kalau dia belum menyentuh batu itu, Hajar Aswad itu, dia merasa kurang gitu loh. Itu cerita dari beberapa orang yang ke sana ya, karena saya belum pernah ke sana juga ya. Cerita dari orang tua begitu ya, dari beberapa orang yang pernah ke sana. Ya, mereka berjuang untuk sampai ke Hajar Aswad itu. Nah, jadi memang itu penuh perjuangan Pak Bang Ter ya kalau sampai ke sana itu ya. Coba kita bisa dulu lihat lagi video. masih muslim Pak Rusli mau ke situ lagi masih muslim. Ya, Punya keinginan karena untuk ke situ juga. ya pasti, karena itu adalah salah satu dari rukun Islam kan. 5 rukun Islam, yang kelima itu adalah naik haji, ya kan? Naik haji barang siapa yang mampu. Jadi mampu. Apakah pada saat naik haji itu harus mencium Hajar Aswad apa enggak, Pak? Iya, itu kerinduan setiap orang, tapi ada banyak juga orang yang tidak nyampe kan. Gitu. Karena bayangkan cuma satu Hajar Aswad, kemudian ada jutaan manusia kan? Gitu. Jadi berebutan. Gitu. Ya memang setiap orang muslim berkerinduan ke sana karena itu rukun Islam kan. Gitu. Benar. Coba kita lihat. Iya. Oh ini. Coba munculkan itu. Ini ya pada rebutan ya. Iya. Oh, tekan-tekanan begini ya, sampai begini. Iya. Dorong-dorongan ya. Ya, dorong-dorongan gimana ya? Saya juga bukan pengalaman ke situ. Sebenarnya ada rekan saya yang punya pengalaman ke sana sih, ketemu Yesus di situ. Namanya Pak Haji Muksin. Cuman ya beliau mungkin jam begini nggak bisa live ya. Coba. Berebutan sampai begini ya. Terus, ya, berebutan. Kalau sekarang Pak Rusli mau ke situ, Pak? Mau cium nggak? Kenapa? Kalau sekarang mau nggak ke situ cium, Pak? Pegang-pegang itu. Lah kalau sekarang kan saya sudah Kristen, udah nggak bisa. Itu daerah suci ya, kawasan suci, dan yang bukan non Islam itu nggak boleh ada ke situ, nggak bisa. Kalau bisa mau nggak? Kenapa? Kalau bisa mau. Kalau bisa ya nggak mau juga. Ngapain? Mending saya ke Israel kan. Berarti sama juga ya sama Habib Kribo ya, ngapain juga ke sana untuk berebutan Hajar Aswad seperti ini ya? Memang itu pertanyaan sebenarnya tapi kan? Ya memang berebutan itu tawaf ya. Jadi tawaf itu titiknya atau finishnya di situ. Finishnya di sini. Iya. Itu kan. Itu lubangnya seperti apa gitu bentuknya dia? Iya. Coba lihat aja sejarah Hajar Aswad di situ, pasti ada ya. Ya. Nah, jadi Habib Kribo memang ya bikin video untuk mempertanyakan ini sih memang, dan itu juga wah ini orang senang banget kayaknya deh, puas gitu ya setelah cium ya. Ya. Betul. Harus sampai di situ dan bisa mencium batu itu ya. Kepala-kepala negara kan kalau ke sana kan pasti ya. Sampai ke sana, ya semua presiden kita ke sana kan. Gitu. Oke. Nah, kemudian itu dikritik oleh Habib Kribo ya. Yang Habib ngomongin benar ya, berebutan ya. Iya, Habib Kribo pertanyakan itu sebenarnya benar juga. Ngapain sih ke sana berebutan begini kan? Iya, berebutan memang. Berebutan. Iya. Kan berebutan itu. Nah, tadi Habib Kribo, kita ulangin lagi ya. Sebenarnya ada 3 pernyataan Habib Kribo nih yang kita balik ke topik Habib Kribo ya. Ada 3 pernyataan Habib Kribo yang Tuhan nggak parkir di Ka'bah. Tuhan nggak parkir di masjid. Itu parkir di Ka'bah. Ngapain pergi jauh-jauh? Nah, itu satu. Tuhan tidak parkir di masjid, Tuhan tidak parkir di Ka'bah. 1. Buang duit cuma ke Arab sana berebut Hajar Aswad, membuang duit besar, mau cari Tuhan. Anda senangkan manusia. Nah, yang kedua itu ngapain pergi ke Arab buang-buang duit hanya untuk berebut Hajar Aswad.
Itu yang kedua. Entah dari tempat orang-orang yang susah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu lahir di lingkungan orang miskin, membela orang miskin dan mati dalam keadaan miskin, tidak membangun berhala-berhala masjid. Daripada jauh-jauh tidak membangun berhala-berhala masjid. Nah, jadi jadi ada tiga perkataan dia yang banyak saya lihat tuh dipermasalahin sama teman-teman kita yang di seberang. Yang pertama bilang Tuhan tidak parkir di Ka'bah. Tuhan tidak parkir di Ka'bah. Terus udah gitu yang kedua, ngapain ke Arab berebutan Hajar Aswad. Yang ketiga, dia bilang para nabi nggak bangun berhala masjid. Jadi dia bilang, bisa dibilang ya artinya dia bilang masjid itu berhala gitu. Nah, itu tiga hal yang banyak dipersoalkan itu sama teman-teman di seberang, dipersoalkan. Makanya kan di sini nanti kita lihat ya. Di sini kita lihat. Dan terutama yang paling banyak nih saya lihat yang bermasalahkan adalah ngapain pergi ke Arab ya Hajar Aswad. Soalnya itu termasuk rukun Islam kelima kan? Gitu. Ya. Ya, kalau rukun Islam ya itu wajib kan? Oke, mungkin dari Pak Rusli dulu deh. Menurut Pak Rusli, apa yang dilakukan Habib Kribo ini sebenarnya menista agama apa enggak? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung orang memandang ya. Bisa ya, bisa tidak. Kalau mau dipaksakan bisa, kalau tidak juga bisa gitu loh. Ya. Dipaksakan? Ya, bisa dipaksakan. Ya, karena kalau penistaan itu kemudian dilaporkan, itu kan delik aduan, ya kan? Ya, bisa dipaksakan jadi penistaan. Ya, kalau tidak ya juga tidak. Gitu. Kalau nggak ada yang lapor, kalau nggak ada yang lapor berarti ini bukan penistaan. Ya, kalau ada yang lapor ya bisa dituduh, dijerat dengan pasal penistaan, ya. Tapi kalau nggak ada yang lapor berarti nggak kena dong, gitu. Ya, nah ini yang menarik karena ini Habib ya. Kalau Habib itu sebenarnya keturunan Muhammad kan, gitu. Ya. Secara ya dipercaya sebagai keturunan Muhammad. Nah, kan lucu kan sebenarnya kalau keturunan Muhammad menista Islam itu sebenarnya aneh banget gitu. Ada sesuatu yang aneh. Jadi gimana ya? Masa sih keturunan Nabi gitu menghina Islam? Tapi kalau di sisi lain dipikir-pikir lagi, keturunan Muhammad memang juga dibunuhnya sama orang Islam juga, sama Muslim juga. Salah satunya Fatimah, Ali kan? Ali dibunuhnya sama siapa? Sama Muslim gitu. Ya, lucu juga gitu. Jadi ini memang dilema juga nih. Ini Habib gitu. Kalau misalnya ini Pak Rusli yang ngomong pasti kena nih Pak Rusli ya. Oh iya, pasti. Iya, pasti. Saya kan dipersoalkan di pengadilan itu waktu saya dijerat dengan pasal itu, saya masih kurang perbandaraan kata. Jadi dalam penglihatan itu saya melihat Yesus di dalam, saya katakan itu seperti bangunan Ka'bah gitu kan, seperti bangunan Ka'bah. Harusnya pakai bahasa bait Allah sebetulnya kan, karena saya kan belum tahu bahasa-bahasa atau kata-kata Kristen gitu loh. Belum punya perbendaraan kata-kata Alkitabiah gitu. Nah, itu saya hanya menceritakan begitu seperti bangunan Ka'bah gitu. Nah, itu saya dijerat dengan pasal 156A. Lah kalau ini kan ini udah lebih dari apa yang saya katakan gitu kan. Iya, cuman karena itu doang, seperti bangunan Ka'bah doang. Kena 4,5 tahun. Kena, iya. 4,5 tahun tuh ya harganya ya. Betul, kena. Makanya saya bilang, ya ini tergantung siapa yang mau lapor ya. Dan dia melihat dari sisi apa gitu loh. Kalau orang melihat dengan akal sehat, melihat ini adalah sebuah kritikan yang perlu untuk ke depan diperbaiki bagaimana cara pandangnya ya, saya kira nggak kena juga gitu. Itu. Oke, mungkin kita ke Haruka ya, Pak Haruka. Halo Pak Haruka, shalom. Shalom Pak. Ya. Shalom Pak Rusli. Ya, shalom Pak. Ya, sebelum silakan Pak. Kita ya. sekarang bahas yang tadi Habib Kribo katakan, menurut Pak Haruka gimana? Itu penistaan agama atau bukan? Ya, kita terus berpatokan kepada sistem hukum kita. Sistem hukum kita itu seperti apa kan gitu ya. Iya. Kalau sementara ini kan yang berlaku masih yang 156A kan. Ya. Kemudian nanti akan berubah menjadi KUHP yang baru dengan definisi yang baru. Kalau memperhatikan definisi 156A yang disampaikan oleh Habib Kribo dalam tataran pemikiran itu ya sah-sah saja, tidak ada masalah gitu. Karena bagian dari orang beriman, dia kan internal.
Dia kan orang internal. Sah saja. Dia kan orang internal. Sah tidak bisa. Sah secara keagamaan juga karena dia orang internal gitu. Ya. Orang internal itu boleh mempertanyakan keagamaannya gitu. Betul. Nah, kalau orang internal tidak boleh mempertanyakan keagamaannya, berarti ada satu tafsir tunggal dari sebuah keagamaan gitu. Dan kalau ditinjau dari pernyataannya Habib Kribbo, ya dia orang internal menyampaikan pandangan keagamaannya tentang simbol-simbol keagamaannya, ya biasa saja. Kalau saya sebagai orang yang belajar sosiologi agama, itu ya sah-sah saja gitu, tidak ada masalah. Kalau tadi yang disampaikan Pak Rusli tadi, ya kalau posisi orang luar, wah itu dipermasalahkan gitu. Karena dianggap mencampuri urusan keagamaan. Ya. Kemudian substansi dari yang disampaikan itu adalah otokritik kan. Yang disampaikan itu kan substansinya otokritik. Tuhan tidak parkir di Ka'bah gitu ya. Itu dalam rangka untuk mengkritisi pembangunan masjid di Jawa Barat itu, di Provinsi Jawa Barat yang 1 triliun menggunakan APBN gitu. Nah, ini rupanya mulai jadi pembicaraan bahwa ada modus besar penggunaan APBN untuk sebuah keagamaan tertentu, dan itu dipertanyakan sedemikian besar gitu. Kemudian akhirnya muncul pemikiran-pemikiran, kritik-kritik, tafsir-tafsir agama tentang Tuhan itu tidak parkir di Ka'bah. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin tanya ke Pak Rusli supaya saya dapat informasi dari yang mungkin pernah tahu. Kalau ke Mekah itu kan ada apa ya namanya, seruan ya, labai gitu. Nah, itu kira-kira maksudnya apa? Secara lengkapnya supaya nanti saya bisa menyambung kepada apa yang disampaikan Tuhan itu tidak parkir di Ka'bah. Gitu. Ya intinya saja ya, karena itu bukan ranah kita ya. Intinya adalah aku datang untuk memenuhi panggilanmu ya Allah gitu loh. Ya, terima kasih. Nah, ini menolong kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh Habib Kribbo. Jadi kalau saya tanya kepada orang yang mau naik haji ke sana kenapa gitu ya? Saya mau datang ke rumah Tuhan gitu. Saya mau datang ke rumah Tuhan. Ada panggilan masuk ke rumah Tuhan gitu. Nah, itu sebuah istilahnya dorongan batin yang kuat untuk sampai ke sana gitu. Nah, kalau kita mau menggunakan cara berpikir sosio agama ya, bahwa orang beribadah itu memerlukan yang namanya simbol-simbol ibadah. Nah, yang jadi menarik adalah simbol ibadah ini adalah sebuah tempat yang diyakini Tuhan hadir di sana. Gitu. Betul. Tetapi kalau kita memperhatikan secara visual gitu, kemudian kita, ya ini sekarang perbandingan agama gitu, seperti yang pernah tertulis di dalam kisah-kisah di Israel itu, kehadiran Tuhan itu ada hadirat Tuhan gitu. Tidak bisa Tuhan didatangi, kemudian situasinya crowded seperti yang digambarkan itu, orang sentuh-sentuh, bahkan ada yang berdiri di atasnya menjaga, gitu. Kemudian ya seperti benda biasa saja gitu. Kalau kita membaca gambaran di Israel tentang hadirat Tuhan, itu kan maha suci. Orang yang tidak memenuhi kriteria, itu ya mati gitu. Nah, ini digambarkan sebagai rumah Tuhan yang suci, tetapi bagaimana memperlakukannya, itu ya biasa banget. Ada cleaning service-nya yang biasa saja kalau kita lihat tentang bagaimana perlakuan terhadap Ka'bah itu, kemudian ngasih minyak wanginya seperti apa gitu. Sangat-sangat ya seperti benda biasa aja gitu. Tidak ada yang namanya tanda-tanda bahwa di situ ada supranatural gitu. Itu yang kalau saya amati loh ya dari tayangan-tayangan yang muncul di media terutama di YouTube itu. Nah, kalau memperhatikan situasi seperti itu, apa yang disampaikan oleh Habib Kribbo itu ya sebagai sebuah nalar yang wajar, sehat gitu. Tuhan tidak hadir di sana. Kalau hadir, habislah orang-orang yang mendekat, apalagi orang-orang yang ngusap-ngusap minyak wangi dengan berdiri-berdiri di sampingnya, kemudian ya ngobrol-ngobrol biasa, kemudian tidak ada istilahnya tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa di situ benar-benar ada hadirat ilahi yang ada. Gitu. Jadi kalau saya melihat secara sosiologi agama, ya ini biasa saja. Benar yang disampaikan oleh Habib Kribbo, Tuhan tidak hadir, tidak parkir di Ka'bah. Ini mungkin istilah untuk menyangatkan ya tidak parkir di Ka'bah, karena memang tidak ada hadirat gitu. Nah, yang jadi menarik adalah tadi orang berburu untuk menciumnya gitu, kemudian merasa bahwa di situ terjadi penghapusan dosa, gitu, karena dosanya dihisap gitu, ya dihapuslah dengan menyentuh itu. Itu kan kepercayaan yang ada dalam pikiran setiap orang yang mau pergi ke sana. Tapi secara substansi bahwa hadirat ilahi itu pasti ya mengesankan. Minta maaf ya, saya mempelajari bagaimana keagamaan di Indonesia. Misalnya tempat-tempat yang disucikan. Orang, ini bahasa Jawa, orang menyebutnya wingit, gitu. Orang menyebutnya itu keramat. Gitu. Dan itu tempat-tempat ibadah yang asli lokal di Indonesia itu orang menyebutnya itu sangat-sangat keramat. Karena dikatakan di situ ada penunggunya. Gitu. Nah, kalau memang pernyataan Habib Kribbo itu salah, bahwa Tuhan itu hadir, memang benar-benar hadir di sana sebagai
bukti kepercayaan bahwa mereka itu sedang berhubungan dengan ilahi, pasti bingit gitu, pasti keramat gitu. Tidak sembarangan gitu. Nah, ini kan kelihatan sangat generik gitu. Sangat generik. Oke. Jadi ya. Oke, Pak. Tapi masalahnya yang dipermasalahin bukan itu. Yang dipermasalahin adalah menggunakan kata parkir. Jadi buat mereka itu menggunakan kata parkir berarti wah ini dipersamakan dengan makhluk gitu. Jadi apa? Ya mereka bisa begitu tuh, marah karena Allahnya tuh disamakan dengan makhluk. Kalau dibilang punya badan, punya tangan, itu mereka bisa marah. Dibilang disamakan dengan makhluk. Seperti itu. Itu yang bukannya masalah kehadirannya itu. Nah, kita juga jadi ingat juga waktu dulu ada kasus kan yang Jenderal Dudung tuh, yang ngomong Allah bukan orang Arab kan? Allah bukan orang Arab, yang sama heboh banget. Ya, kalau misalnya ditanya benar apa enggak, ya memang benar kan Allah bukan orang Arab gitu. Nah, cuman pemikiran mereka itu aneh gitu. Jadi kalau Allah bukan orang Arab, Allah orang mana? Gitu loh. Kan ya memang nggak nyambung sih pemikirannya. Cuman ya itu mereka tersinggung. Mereka merasa itu adalah penistaan terhadap Allah karena Allah dipersekutukan atau disamakan dengan makhluk. Jadi kalau menggunakan kata parkir, jadi Allah itu disamakan dengan makhluk. Masa Allah disamakan dengan makhluk bisa parkir gitu? Nah, yang masalah di situ, bukan masalah hadiratnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini menarik ini. Kenapa Jenderal Dudung akhirnya bisa istilahnya bisa santai saja menanggapi situasi yang sempat itu menggoyang beliau dengan terpaan keras gitu ya. Ya, kita lihat sistem keagamaan di Islam. Di Islam itu ada ulama, ada umaroh kan, betul ya? Ada ulama, ada umaroh. Nah, kalau Jenderal Dudung kan umaroh. Jadi artinya ada privilege. Sama seperti Habib Ribo ini kan ya ulama gitu, karena dia keturunan secara genealogis, kalau tertulisnya Habib itu dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Nabi, iya. Ya, ketika dia mengeluarkan diksi yang baru, misalnya Tuhan itu tidak parkir, kemudian dipermasalahkan kata parkir, itu adalah penjelasan yang baru. Karena dia seorang ulama gitu, boleh mengeluarkan tafsir baru. Nah, ketika ada orang yang mempermasalahkan begini dan begitu, kemudian ketika beliaunya nanti menjawab yang dimaksud parkir itu seperti ini, urusan selesai gitu. Urusan selesai. Ya, karena ada mungkin itu gaya bahasa aja, gaya bahasa. Maksudnya parkir itu berarti nggak berdiam di situ. Parkir itu kan berdiam, ya kan? Betul. Ya, cuman memang jadi masalah, Pak, karena setiap orang jemaah yang ke sana itu kan disebut tamu Allah, ya kan? Mereka datang ke rumah Allah, ya kan? Jadi tamu Allah datang ke rumah Allah. Masa datang ke rumah di situ nggak ada Allahnya gitu kan? Itu juga harus yang menjadi dipersoalkan kan? Jadi ya mungkin orang yang datang ke sana mereka percaya bahwa Allah itu hadir di sana, berdiam di sana, gitu. Nah, sebab kalau bahayanya kalau si Habib Kribo ini berkata ya Allah tidak parkir di situ, tidak berdiam di situ, berarti kiblat itu nggak harus ke sana dong, gitu kan? Itu salatnya kiblat ini akan mempengaruhi lagi. Berarti salat kiblatnya nggak harus ke sana karena lah kan Allah tidak parkir di sana. Nah, itu kan repot. Ini kan akan merubah ajaran, gitu kan? Ini bukan persoalan yang gampang ini soal kritikan ini. Nah, kembali lagi bahwa tadi Hajar Aswad itu ya. Sebentar, saya mau tanggapin yang itu ya. Jadi sebenarnya kan kalau buat kita Kristen gitu, kita mempertanyakan kan, apakah hadirat Allah ada di Ka'bah? Kan seperti itu ya. Kalau misalnya ada, implikasinya begini. Kalau nggak ada, implikasinya begitu kan? Ya, kurang lebih lah kalau tadi dengan argumentasi Pak Haruka. Ada hadirat Allah di Ka'bah. Itu berarti kalau misalnya orang sembarangan bisa diazab langsung di tempat kan? Kalau menurut kita punya teologi gitu. Kalau nggak ada Allah di situ, ya lu buat apa kita nyembah ke situ arahnya kan gitu? Pertanyaannya begitu kan? Istilahnya ini cuma batu doang, cuma bangunan doang, ngapain nyembah ke situ arahnya kan? Ngapain sujud ke situ? Jangan pakai kata nyembah deh, kata sujud gitu ya. Karena banyak muslim yang protes kalau saya pakai kata menyembah. Oh, kita tidak menyembah ke arah Ka'bah, kita cuma sujud ke arah Ka'bah gitu. Oke lah, kita pakai kata sujud aja. Nah, buat kita buat kita yang Kristen itu problem gitu. Apakah Allah ada di Ka'bah? Tetapi bagi muslim enggak. Yang saya temuin enggak. Pokoknya Allah udah suruh hadapnya ke situ, ya sudah jangan dipertanyakan. Apakah ada Allah, apa nggak ada Allah di situ, nggak usah dipertanyakan. Lakukan aja. Nah, itu kita tahu. Jadi buat kita memang problem, tapi buat mereka no problem. Soalnya nggak usah ditanya, nggak boleh dipikirin, nggak boleh dipertanyakan. Gitu. Lanjut Pak, silakan Pak. Iya. Ya Pak Haruka ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Kembali ke pertanyaan tadi. Kalau ada yang nanti marah, kemudian harus berdialog. Kan tahapnya kalau di keagamaan Islam kan ada dialog dulu kan, tabayun dulu kan. Nah, ini kedudukan Habib Kribo itu kan ulama. Kemudian ulama itu ya punya hak istimewa untuk menafsirkan gitu. Punya hak istimewa untuk menafsirkan. Nah,
masalahnya yang mempermasalahkan ini levelnya ulama atau tidak? Levelnya ulama atau tidak? Kalau istilahnya orang kebanyakan, orang biasa, bahkan itu sekolah sekalipun gitu, sekolah Islam, tapi nasabnya kalah, ya kalah suara, memang kalah nasab, mau apa gitu, nggak bisa apa-apa gitu, karena memang itu nasab. Dan kemudian kalau nasab itu nanti dipermasalahkan, masalah jadi melebar kan gitu. Jadi ya menurut saya kalau ada yang mempermasalahkan sebagai penistaan agama, masih terlalu sangat jauh gitu, sangat jauh dari untuk dapat dimasukkan sebagai wilayah yang disebut penistaan agama. Tapi ya sekali lagi kalau orang luar bermasalah. Kalau orang luar pada pasti langsung gitu ya. Waduh, ya. Itu sudah gawat gitu. Betul. Ya pantesan. Belakangan ini saya lihat banyak yang mempertanyakan apakah dia Habib beneran gitu. Jadi mungkin gara-gara itu ya, supaya misalnya otoritasnya dulu. Gitu otoritasnya dipertanyakan dulu gitu ya. Kalau nggak ada itu udah langsung disikat itu ya. Ya. Kalau lihat namanya kan pakai Asegaf ya dia ya. Berarti kan satu kelompok tertentu, bani tertentu gitu. Kalau nggak salah saya mendengarnya gitu pakai nama Asegaf. Itu kan satu kelompok tertentu ya. Berarti istilahnya bagian jalur nasab tertentu gitu, jalur nasab tertentu. Tapi tentang itu tadi nasab tadi itu menarik loh kalau kita mempelajari bagaimana penyebaran Islam di tanah Jawa gitu. Jadi raja-raja Jawa itu dikasih gelar sebagai keturunan Nabi, itu cukup menarik kalau dikaji. Nggak ada nasabnya tapi dikasih gelar. Ya itu membuat dulu penyebarannya menjadi sangat masif karena raja-raja dengan mudah langsung beralih, dapat privilege loh kalau pakai bahasa sekarang kan. Cuma apakah setiap orang yang ada Habib itu sudah pasti keturunan Nabi itu kan? Nah ini kita perlu tanya kepada nama-nama itu kan baru muncul setelah ada reformasi kan, kemudian orang jadi tahu ada banyak sebutan yang namanya Habib itu kan setelah reformasi. Tapi sebelumnya kan kita ya melihat itu sebagai pendapat saja yang spesial datang dari Arab. Tapi itu pengetahuan kita sebagai orang luar loh ya. Tapi kalau apakah di internal memang itu sudah biasa gitu. Zaman dulu sudah biasa ya, kira perlu tanya kepada yang punya penyebutan itu. Pak, jadi saya juga ada pertanyaan nih Pak. Tadi kan Bapak bilang ini bakal susah berat ya kalau misalnya mau dibawa ke ranah hukum. Karena Habib Ribo kan orang dalam, kurang lebih gitu ya. Apalagi dia punya status Habib gitu. Nah, jadi pertanyaan gini Pak, apakah agama hanya boleh dikritik oleh orang dalam? Nah, ini pertanyaan yang berat ini. Pertanyaan yang berat. Saya harus berlindung kepada teori ini. Kita harus berlindung pada teori. Indonesia itu kan mulai menganut hak asasi manusia. Kemudian demokratisasi, itu Indonesia ya. Jadi kita ini sekarang mulai menerima, atau kalau saya mau pakai bahasa berat itu meratifikasi lah HAM, hak asasi manusia, kemudian demokratisasi. Nah itu artinya kan setiap individu memiliki hak, memiliki kekebalan, kebebasan untuk mempelajari apa saja, mempertanyakan apa saja, bahkan untuk hal-hal yang dianggap suci dan mulia, termasuk keagamaan gitu. Nah karena kita ini demokratisasi ya, kita boleh mempertanyakan, bertanya. Dalam konteks bertanya, kemudian mencari tahu sumbernya bilangnya apa, kemudian pendapat yang lain seperti apa gitu. Kalaupun nanti kita mengambil keputusan internal, keputusan sendiri, menurut saya ya tidak perlu dipublish untuk konteks sekarang ini loh, untuk konteks sekarang karena memang demokratisasi kita dan HAM kita itu masih berjalan progresif maju, belum sampai kepada kesadaran umum bahwa orang harus diberi informasi sejujur-jujurnya tentang hal yang dianggap suci dan mulia. Nah kalau itu saja disembunyikan, tidak boleh dipertanyakan. Itu ya kalau istilah zaman dulu kan kita nggak boleh membeli kucing dalam karung gitu. Apalagi ini berkaitan dengan kepercayaan yang sifatnya nanti akhirnya dianggap sebagai jalan surga atau neraka gitu. Nah kalau dengan konteks demokratisasi dan HAM ya boleh. Kalau enggak berarti agama itu rapuh gitu. Agama itu cengeng. Agama itu tidak mampu membela dirinya ketika dipertanyakan bahwa dia berwibawa, bahwa dia benar, bahwa dia itu memang memiliki bukti atas klaim-klaimnya gitu. Nah itu kalau menurut yang saya pahami berdasarkan sudut pandang HAM dan demokratisasi. Tapi kita sedang berproses loh, ini sedang berproses. Indonesia itu tambah maju untuk demokratisasi dan menghargai HAM. Harusnya begitu ya. Ya memang sedang mengarah ke situ. Kalau orang luar itu hanya mampu bertanya, tidak boleh mengkritik. Hanya bisa bertanya, tidak boleh mengkritik. Nah itu bedanya apa? Apa bedanya bertanya sama mengkritik? Ya kalau bertanya kan dia mau tahu gitu loh. Gitu. Dan benar atau tidak dia nerima gitu loh. Kalau mengkritik itu harus orang dalam memang.
Bertanya boleh, Iya. kalau kritik nggak boleh. Nggak boleh. Lucu juga ya. Ya namanya juga orang luar kok tahu apa mau kritik gitu kan. Sederhananya seperti itu. Kamu tahu apa orang luar gitu kan. Kita orang dalam gitu loh. Ibarat gini, kita ada di rumah kita, ya orang luar itu bisa bertanya siapa yang di dalam, apa saya yang dibuat. Tapi kalau orang luar mau kritik kita yang di dalam rumah kan, ya istilahnya nggak etis istilahnya gitu loh, nggak etis. Tahu apa dia gitu kan? Nah itu. Nah beda dengan kekristenan banyak dikritik dari berbagai pihak gitu kan, dan orang Kristen nggak kebakaran jenggot gitu kan, ya santai-santai aja menanggapi gitu. Iya kan? Mau dikentutin Alkitabnya, ya kan? Mau digugat iman Yesus sebagai Tuhan, kita dari dulu sampai hari ini kan temanya sama di luar itu untuk mengkritik orang Kristen, ya kita tetap santai-santai aja gitu. Iya. Tidak menggoyahkan iman kita gitu loh. Iya kan? Tidak menggoyahkan iman kita walaupun kita dilarang bangun gereja, dilarang beribadah Natal ya. Ya, dipersekusi, di segala intimidasi ya. Tidak serta-merta iman kita langsung luntur, ya kan? Nah, kalau pihak mereka, coba kalau mereka dengar lagu rohani, dengar khotbah Alkitab, oh bisa sakit gigi itu kan? Bisa iya. Saya dulu masih kecil, kan cuma TVRI ya, TVRI. Kalau kita buka TVRI hari Minggu itu, kan hari Minggu itu biasanya film Unyi lah, kita masih kecil. Nah, terus kemudian ada mimbar agama. Ketahuan umur berapa nih udah tua. Nah, kalau ada mimbar agama itu biasanya sore atau malam itu kita abaikan gitu loh. Kita matiin televisi. Kita nggak mau dengar gitu. Gitu. Mimbar agama Kristen gitu. Karena dianggap mempengaruhi iman kita gitu loh. Nah, kembali lagi ke tadi. Itu disuruh sama keluarga atau kesadaran sendiri ketika kecil? Tentu itu ajaran turun-temurun sih. Ajaran turun-temurun ya sejak kecil ya pada akhirnya jadi otomatis gitu. Jadi otomatis. Nah, jadi kalau orang luar mau kritik kan nggak bisa. Nah, kesempatan nih Habib Kribo ini kan dia punya power mungkin ya. Punya kekuatan. Karena dia juga bergelar Habib. Masa Habib mau dipenjarakan kan? Nah, tapi juga ada tapi ada Habib juga yang dipenjarakan, itu Habib Bahar kan? Oh iya, tapi kan itu kan lain, itu kan urusannya kan lawan negara. Oh gitu, iya. Pidananya bukan penistaan agama. Kalau ini kan lucu juga, Habib keturunan Nabi menista agama kan lucu judulnya. Tapi bisa, makanya saya katakan tadi, kalau mau dipaksakan bisa tanpa ragia bisa kalau mau dipaksakan. Tergantung dari sudut mana orang memandang gitu loh. Kalau dia bilang ini penistaan. Gimana cara maksanya? Untuk kasus ini gimana cara maksanya? Ya harus ada yang melapor kan? Oh, ya kan? Dia mau berjilid-jilid gitu ya? Ya, dia mau berjilid-jilid, lapor, mungkin terjadi kegaduhan, ya mengganggu stabilitas keamanan, ya dengan demikian ya polisi bertindak, ya sudahlah ditangkap. Nah, tangkap, kemudian dibikin BAP, diproses, ya selesaikan. Tapi kan pasti juga kalau 156 dituduhkan, pasti itu akan berakhir dengan dengan damai gitu kan. Karena 156A itu yang saya tahu, karena saya pernah ngalamin, itu tidak langsung dipersidangkan ya, ada tindakan persuasif gitu, itu namanya gitu loh. Jadi dikasih peringatan gitu. Tapi kalau itu kelompok minoritas ya, nggak berlaku itu aturan itu, diselesaikan secara ditegur begitu, langsung disidang gitu. Seperti kasus saya kan upaya dari gereja itu cukup lumayan itu, dari sinode bertindak ya, bahkan Kapolres saja sudah mau lepaskan, tapi ya ada pihak-pihak tertentu yang mendesak. Gitu. Jadi kalau ini dipaksakan ya bisa. Gitu. Cuman ada yang mau paksain nggak ya gitu ya? itu kan. Ya. Tinggal bikin kerusuhan, datengin rumahnya Habib Kribo, lalu kemudian tangkap langsung. Ya, kembali lagi akan jadi persoalan adalah niatnya kan. Niatnya untuk apa? Dengan sengaja menista atau kritik untuk membangun gitu kan. Jadi ya kita nggak tahu gitu kan. Itu hanya Habib Kribo yang tahu ya apa maksudnya gitu. Nah, saya jadi ingat lihat kasus ini, saya jadi ingat MKC gitu ya. Soalnya yang dikritik nih, yang bikin orang gerah ini
karena ngomongin naik haji. Iya, Naik sebetulnya haji itu bisnis yang ya, sangat besar. sebetulnya apa yang disampaikan oleh Habib Kribo ini itu KC sudah ngomong. Ya kan? Betul. Wah, Bisa dilihat lagi videonya di channel saya, ada Galilea, ada itu ya. Dia ngomong ngapain buang-buang duit pergi haji gitu kan. Ada. Iya, dan ini masalahnya masalah duit besar kan? Masalah Iya. mangkok nasi orang ini gitu. Bukan masalah Iya, cuman keagamaan. Ya, begitu. Karena di situ ada unsur bisnisnya gitu loh. Ini ada unsur bisnis di dalamnya. Iya, bisa Ya, bikin turun sebetulnya- omset ya. Ya, sebenarnya sama aja dengan program di Kristen itu Holy Land. Itu kan ada unsur bisnisnya di sana ya. Betul. Ada kayak Mongol itu juga pernah ngomong ya, untuk apa kamu ke Israel dengan bahasa Manado kan? Emang di Manado kamu untuk apa kamu ke Israel? Emang di sana ada ketemu Tuhan Yesus, ketemu dengan Petrus, kan Petrus sudah nggak ada gitu kan? Itu karena gayanya komedi kan, jadi ya orang cuma ketawa. Itu gak ada yang marah tuh ya orang Kristen ya digituin ya. Orang Kristen itu nggak akan marah, mau diapain juga nggak akan marah. Itu hebatnya orang Kristen di situ. Iya. Orang Kristen itu nggak mudah terpancing gitu loh, karena orang Kristen itu ketika dia jadi Kristen sungguh-sungguh, dia mematikan keinginan dagingnya. Dia hidup dipimpin oleh Roh, sehingga Alkitabnya dibaca pakai pantat, pakai kentut juga, ya kita cuma ketawa gitu loh. Dan kita menganggap ini orang bodoh banget gitu kan. Malah kasihan ya lihatnya ya. Dia Aduh, kasihan. otaknya ada di pantat gitu. Iya, otaknya di pantat gitu kan. Sehingga saya katakan di hari Minggu, ya dia bukan hanya tidak punya iman, tapi tidak punya moral gitu. Akhlaknya nggak ada gitu. Oke, saya mau tanya ke Pak Haruka nih. Kalau misalnya kasusnya kayak tadi Pak, menurut Bapak apa yang akan terjadi? Misalnya ada sekelompok orang datang ke rumahnya Habib Kribo, langsung gerubak gedebuk gitu. Woi demo, bakar-bakar apa begitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan polisi? Gitu? Langsung ditangkap atau gimana? Silakan Pak, prosesnya gimana tuh? Kalau melihat sistem keagamaan ya di Islam, tidak mungkin terjadi. Karena levelnya kalah. Gitu. Levelnya kalah. Yang geruduk itu nasabnya apa? Mungkin tanpa lagi suatu saat perlu masuklah belajar. Mungkin Habib juga lah, anggap ada Habib kalau juga itu gitu. Habib yang level lain. Habib dan Habib, Ya. tapi nanti yang terjadi adalah tabayun saja. Ya, Nggak bisa lebih dari itu. Gitu. Iya. Nggak bisa lebih dari itu. Nah, mungkin suatu saat kita perlu belajar sih, tahu bagaimana sih internal adab di teman-teman Muslim itu. Kita masuk pesantren ketemu dengan ustadz itu adabnya udah tertentu. Gitu. Nggak bisa sembarangan. Itu pun level ustadz loh ya. Apalagi ini nasabnya disebut Habib gitu. Habib, ya ya. ada adab seperti yang waduh terjadi istilahnya anarkisme itu nggak mungkin. Kalau menurut pemandangan saya itu nggak mungkin. Kalau itu terjadi itu sejarah di Indonesia loh. Konteks Indonesia itu sejarah gitu. Waduh, berarti demokratisasi Indonesia semakin apa ya, maju gitu. Bahwa sebenarnya setiap individu itu tidak punya privilege tertentu berkaitan dengan spiritualitas. Tidak ada gitu. Itu berarti sudah levelnya sangat tinggi berarti Indonesia memahami hak-hak individu sebagai manusia yang sangat beradab, hak asasinya gitu. Itu kalau sudah sampai pemikiran level itu ya baru mungkin. Tapi kalau untuk kondisi sekarang, wah rasanya itu impossible. Tidak ada, adabnya kejauhan. Tidak bisa. Masih budaya. Tapi yang menarik ini, yang mau saya sampaikan untuk ini sisi keilmuan ya. Kalau kita sebagai orang sains gini mempelajari, kita ini ya jadi bingung gitu. Satu kebenaran, satu pernyataan diungkapkan oleh orang yang berbeda, itu beda hasilnya. Ya, Satu beda pelanggaran perlakuan. hukum, satu tidak. Nah itu dari segi kebenaran, loh kok kebenarannya sangat subjektif banget gitu. Artinya kalau si A mengatakan itu jadi benar, si B mengatakan hal yang sama, jadi salah gitu. Nah kalau ditinjau dari spiritualitas, itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Spiritualitas kok kebenarannya subjektif. Jadi harusnya benar di orang tidak berpendidikan, ya benar juga di orang yang berpendidikan. Orang yang berpendidikan benar, ya di tidak berpendidikan pun ya benar gitu. Orang luar ya benar, orang dalam ya benar gitu. Tapi ini menurut saya jadi apa ya, sebuah pertanyaan besar. Apakah kebenaran di dalam keagamaan itu seperti itu gitu loh. Jadi istilahnya ya menurut siapa saja gitu. Nah, apakah itu spiritualitas yang sehat gitu. Itu bisa dipertanyakan. Ya, saya jadi keinget ini Pak. Jack Ma, pelajaran hidup dari Jack Ma, udah pernah dengar ini belum? Jadilah orang besar dulu, kata Jack Ma. Mana ya, saya kutip aja di sini. Nah, nih, ketika kamu miskin, belum sukses, semua kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut.
Tapi ketika kamu kaya dan sukses, kentutmu terdengar sangat bijak dan sangat menginspirasi. Bilangin ya. Ketika kamu miskin dan belum sukses, semua kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut. Tetapi ketika kamu kaya dan sukses, kentutmu terdengar sangat bijak dan menginspirasi. Ini benar kan nih? Ya, ada benarnya. Nah, itu mungkin menjawab yang saya pertanyakan tadi. Saya belum pernah mendengar yang disampaikan oleh Jack Ma itu. Karena memang secara akademik, loh kok bisa? Itu kan berarti bukan kebenaran gitu. Apalagi ini dikaitkan dengan spiritualitas yang sifatnya transenden. Masa di dunia spiritualitas transenden, datanya seperti ini kan ngeri banget gitu. Kalau itu spiritualitas loh ya. Ya, tapi kenyataan memang begitu ya. Ini masalah kemanusiaan kan. Banyak manusia melihat begitu. Pertama lihat siapa yang ngomong dulu gitu. Itu udah nggak bisa dipungkiri. Kita juga mungkin sama ya. Siapa yang ngomong dulu? Ya. Gitu. Nah, saya pernah dengar si Habib Kribo ini pernah ngomong ya di Deddy Corbuzier. Saya lupa dia bahasnya gimana. Cuman intinya dia ngomong kalau misalnya begini, gue bakal murtad gitu. Nah, jadi pertanyaan nih. Ini lucu juga nih. Kalau misalnya Habib murtad itu gimana ya? Pernah ada nggak tuh Habib murtad? Harusnya tahu nggak? Ada yang harusnya tahu nggak nih? Ada Habib murtad apa nggak? Saya belum pernah dengar sih. Belum pernah dengar ya? Ya. Habib murtad belum pernah dengar. Kita berandai-andai aja, misalnya Habib murtad gitu ya. Misalnya Habib Kribo murtad, terus dari itu dia ngomong seperti ini. Kira-kira gimana? Apakah itu masih ada kayak tadi itu masih ada status gitu? Apa udah benar-benar hilang? Ya itu harus ditanyakan. Apakah dia harus keluar dicoret dari keturunan Nabi ya? Nah itu kan kalau si Ade Armando kalau nggak salah udah dicoret kan dari keturunan Minang kan? Habib nggak tahu nih, kita belum pernah lihat ya, belum pernah ada riset juga kita ngeliatin begituan. Soalnya banyak kan orang juga bisa ngaku-ngaku sih, gampang klaim. Mau ngomong jadi ustadz, mau ngomong kiai, mau ngomong Habib. Banyak kan orang kalau udah begitu, oh gitu ya. Jadi nggak dipertanyakan gitu. Malah kan kadang-kadang kan harus dipertanyakan dulu. Bilang lu Habib bener apa nggak sih Habib? Kan gitu. Ini dengar gua Habib, wah udah langsung kayaknya langsung hormat gitu ya. Gimana Pak Haruka, ada yang mau ditambahin Pak Haruka? Mungkin suatu saat bisa. Saya sepengetahuan saya sampai tahap ini belum tahu ya. Tapi mungkin kalau kita bisa googling, cari-cari tahu, mungkin ada itu. Tapi saya mau sampaikan bahwa klaim-klaim yang sifatnya genealogis itu dalam keagamaan bisa pudar. Dan itu sudah terjadi di banyak banyak agama gitu. Klaim-klaim yang disebut sebagai genealogis yang luhur mulia berasal dari tokoh yang disucikan gitu. Itu pudar ya. Yang terjadi ya kalau demokratisasinya semakin dimengerti, kemudian HAM-nya semakin disadari. Salah satu teorinya itu kan kalau orang semakin sadar bahwa semua orang itu sama, gitu. Semua orang itu lahir kan tidak dipilih untuk dalam kondisi apa, suku apa kan gitu. Jadi hak asasinya sama. Itu kesadaran tapi pengetahuan HAM gitu. Tapi kalau terjadi ya sekali lagi Indonesia sangat sadar, mulai mengerti banget apa itu HAM, apa itu demokratisasi, sehingga ya ini jadi sejarah gitu, jadi sejarah. Tapi terus terang saya tidak tahu sampai tahap ini di Indonesia ada tokoh yang memang benar-benar Habib, kemudian murtad. Tapi kalau ulama-ulama besar gitu ya ceritanya kan kita udah sering dengar gitu. Oke, nah Pak Rusli sama Pak Haruka pernah dengar yang paling tinggi itu siapa yang murtad? Yang paling tokoh yang paling besar gitu? Tokoh yang paling besar ya, kalau di Indonesia kayaknya imam masjid ya, Hamran Amri ya. Iya kan? Iya. Ya, itu yang paling besar ya? Iya. Adiknya Buya Hamka. Tapi kan beliau cuman adik tapi statusnya apa gitu kan? Apakah imam? Buya. Adik Buya Hamka. Oh Buya juga. Buya. Nah, itu suatu saat mungkin perlu kita bahas karena ada kajian akademiknya. Karena dia membuka sebuah terobosan yang itu bisa kita pakai untuk menjelaskan bahwa kekristenan punya hak di Minang. Selama ini kan tidak punya hak, dianggap tidak punya hak. Apalagi dengan undang-undang Provinsi Sumatera Barat, itu seolah-olah kekristenan tidak punya hak. Nah, tapi mungkin suatu saat kita bisa bahas, karena dari beliaulah itu keluar sebuah teori yang menjadi pijakan bahwa kita Kristenan atau agama yang lain itu juga punya hak untuk berkembang di Minang.
Oke, Ya beliau Pak, yang mengeluarkan pernyataan itu, teori itu. mungkin mungkin perlu dijelasin juga Buya itu sebenarnya apa, Pak? Nah ini Pak Rusli yang lebih tahu. Buya. Harus sih Ya. nyontek dulu. Nyontek lihat aja. Udah kalau nyontek saya nyontekin aja, Pak, dari Wikipedia. Iya, iya, lihat aja. Saya cuma mau ngetes doang sih tadi. Oke, Buya itu dari kata Abuya ya, itu untuk keluarga laki-laki itu sama dengan bapak. Abi gitu, Abu, cuman ada pakai ya. Jadi bapakku, ayahku gitu. Berarti hanya gelar Tapi- biasa kan? Bukan Biasa sih. bukan gelar kebesaran dia Tapi- karena ilmunya, ya kan? Tapi nggak tahu juga namanya klaimnya bisa-bisa aja, Pak. Diklaim apa gitu kan, terus kesannya konotasinya apa kan? Ya orang baru masuk aja langsung dipanggil Ustadz gitu kan? Iya. Ya, sama. Itu Ya seperti penggunaan. sebenarnya itu sapaan-sapaan biasa sebetulnya, bukan istimewa ya. Mm-mm. Seperti misalnya kalau saya ke Israel ya, pasti saya bukan dipanggil pastor tapi abuna gitu loh. Abuna, jadi abuna. Abuna itu sebenarnya bapak kami gitu loh. Jadi dilihat sebagai bapak, maksudnya karena ada hubungannya dengan status saya, profesi saya gitu loh. Profesi saya gitu. Ya itu Buya sama Pak artinya, Pak. Oh. Sama aja. Cuman karena kita orang Indonesia nggak ngerti, banyak kan nggak ngerti, jadi itu kesannya tuh Buya itu sebuah level agama gitu. Oh iya, Apalagi kan padahal itu bahasa Arab, konotasinya Arab itu Islam, konotasinya gitu. Padahal artinya ya bapakku ayah. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Tadi Tapi memang Buya. bermakna keagamaan kok. Memang bermakna keagamaan. Sama seperti penyebutan Gus di Jawa Timur itu kan bermakna keagamaan. Gitu. Jadi itu istilah lokal, pada akhirnya menjadi istilah keagamaan. Kalau tadi karena wilayahnya itu wilayah Sumatera Barat, kemudian cukup banyak terpengaruh oleh diksi-diksi dari Arab, ya itu memang sangat dihormati gitu. Memang sangat dihormati, nggak sembarangan orang itu sebutannya Buya gitu enggak. Itu yang saya pahami dari segi istilah itu. Iya. Kita sekalian ya Pak, kita pelajari deh ini biar kita semua juga tahu gitu. Bentar. Gus itu artinya apa, Pak? Gitu. Kita baca bareng-bareng ya. Ini dari Wikipedia. Oke. Ya. Gus adalah gelar Jawa yang populer di kalangan santri, di pesantren dan masyarakat tradisional terutama di Pulau Jawa. Menurut KBBI, Gus adalah nama julukan atau nama panggilan kepada laki-laki. Gelar depan ini bermakna bagus, tampan, atau pandai. Varian bisa jadi Agus untuk gelar putra atau keluarga laki-laki dari seorang kiai yang belum cukup disebut kiai sebagai panggilan, keakraban, dan bentuk penghormatan. Oke, jadi Gus itu sebenarnya artinya ini ya bagus, artinya dari sini nih, bagus Agus gitu ya. Cuman jadi gelar khusus akhirnya, di populer, karena populer itu popularitas. Kiai, kiai kadang dieja kiai adalah gelar dalam masyarakat Jawa yang dapat diartikan sebagai seorang atau benda yang sangat dihormati atau disakralkan. Ya kayak Pak Rusli ini sakral juga kan, bisa dipanggil kiai juga Pak Rusli. Enggak lah. Janganlah. Oke. Kiai bagi pemahaman Jawa adalah sebutan untuk yang dituakan ataupun yang dihormati, baik berupa orang ataupun barang. Selain kiai, bisa juga digunakan di sebutan nyai untuk yang perempuan. Kiai bisa digunakan untuk menyebut ulama atau tokoh, kiai haji, kiai tapa, kiai sadra. Pusaka, keris, kiai Joko Piturun, gamelan, kiai Guntur Madu. Hewan, contoh kerbau, kiai Slamet. Kuda, kiai Gagak Rimang. Roh halus, contoh kiai Sapu Jagat. Orang yang sudah meninggal. Nah biasanya kayak gini, ini kan misalnya, ini kan istilah nih ya. Istilah dan bahasa kan berkembang. Bahasa berkembang jadi populer. Kadang-kadang bisa jadi begini, misalnya nih udah terlalu populer untuk dipakai di dalam masyarakat Islam gitu ya. Jadi orang dari kecil taunya namanya kiai, ya ulama gitu. Nah kalau misalnya pada saat dengar ada orang yang pusaka disebut kiai gitu, atau hewan, kerbau dibilang dikasih nama kiai begitu, itu dianggap penistaan. Padahal memang dulunya tuh begitu gitu. Dulunya padahal untuk apapun juga. Kayak gini kan makhluk halus juga, orang meninggal juga, pusaka juga disebut kiai juga. Untuk sesuatu yang disakralkan gitu. Itu namanya perubahan makna budaya, perubahan makna bahasa ya. Bukan karena zaman dulu salah, tetapi bahasa kita yang berubah, yang ngikutin sama tren masyarakat. Oke. Nanti kita ada beberapa orang yang mau masuk, ada bentar lagi Sang Dapatar masuk, Bang Pendi juga mau masuk juga, mau ikutan juga, ntar akan masuk bentar lagi. Oke, untuk sekarang kita lanjut ya. Nah, kalau Habib, itu juga kita nggak tahu tuh, pernah ada yang nanya sama saya sih, teman muslim juga ya.
Dia malah Muslim yang nanya saya kan, lucu juga gitu. Sebenarnya ini Habib itu beneran apa enggak sih keturunan Muhammad? Lah mana gua tahu kan. Gua kan nggak nge-trace ke situ. Itu perlu penelitian yang sangat mendalam gitu. Kalau orang ngaku-ngaku mah gampang. Semua orang bisa ngaku-ngaku gitu. Wah, si ini ngaku keturunan Nabi, si itu ngaku keturunan Nabi, asal kelihatannya kayak orang Arab, agak-agak mancung dikit, agak-agak gimana. Oh, ini keturunan Arab nih, dianggapnya keturunan Nabi gitu. Padahal mah enggak, bukan gitu. Itu namanya perspektif. Namanya seperti apa ya? Ya seperti ilusi sulap gitu sebenarnya. Sesuatu yang sebenarnya nggak begitu tapi kelihatannya begitu. Apalagi yang disebut senang gitu. Disebut senang, ya sudah lanjutlah. Akhirnya kan gitu. Walaupun bukannya beneran, akhirnya jadi beneran. Karena dipercaya atau diyakini begitu keyakinan. Oke, kita lanjut deh. Kalau misalnya kita lihat begini Tampar Ragi. Apakah orang yang bergelar Habib itu hanya keturunan Nabi Muhammad? Kalau dia keturunan Nabi, misalnya Nabi ke-26 atau 27, atau keturunan Nabi Ibrahim, atau keturunan Nabi siapa ya? Nabi Sulaiman ya. Ya, menurut apakah tidak bisa juga menggunakan kata Habib itu, nama Habib? Itu juga kan? Oke. Iya. Nah, sekarang kita sekalian aja deh, kita cari tahu nih nama Habib itu sebenarnya artinya apa. Ya. Habib itu artinya apa? Kita kan cuma tahunya Habib itu keturunan Nabi gitu. Cuma sebenarnya apa sih? Kita coba tanya Pak Wiki ya. Oke. Habib adalah kata benda dari bahasa Arab, translate-nya Habib secara harfiah berarti yang dicintai atau kekasih. Adalah gelar kehormatan yang sama juga maknanya dengan Said, tetapi berbeda dengan tujuan kepada para keturunan Nabi Muhammad yang tinggal di daerah lembah Hadramaut, Yaman, Asia Tenggara, dan pesisir Sahiri, Afrika Timur. Awalnya gelar depan ini hanya digunakan oleh syekh yang para syaid. Namun lama-kelamaan menjadi gelar depan untuk semua keturunan lelaki Ba'alawi yang mengadopsinya. Di Indonesia, Habib semuanya memiliki moyang yang berasal dari Yaman, khususnya Hadramaut. Berdasarkan catatan pertubuhan yang dilakukan pencatatan salasilah para Habib ini, Arabita ada sekitar 20 juta orang di seluruh dunia dapat menyandang gelar Habib. Habaib dari 114 marga. Hanya keturunan laki-laki saja yang berhak menyandang gelar Habaib. Ya, benarkah mereka keturunan Nabi Muhammad? Ya, siapa yang tahu gitu. Itu udah dari kapan juga. Misalnya kita nggak tahu sejarahnya ya. Kapan mulai ada orang pertama yang disebut Habaib ini gitu. Habib siapa ya Habib yang pertama? Kan kita nggak tahu tahun berapa. Apakah benar keturunan Nabi? Kita nggak tahu. Dan yang kita tahu kan Habib Muhammad sendiri nggak punya anak laki gitu. Sebenarnya nggak punya. Anak lakinya mati pada masa masih kecil, terus udah gitu anaknya perempuan semua, dan setelah itu juga mati juga gitu, keturunan Ali juga mati juga semua, setahu saya sih, dibunuh sama Muslim juga. Jadi kalau misalnya dibilang ini keturunan Nabi, ya sebenarnya sih self claim ya, klaim gitu. Apalagi dibilang dari Yaman kan Nabi Muhammad katanya dari Mekah, ini kok Yaman kan gitu kan, jadi aneh gitu. Cuman nggak apa-apa. Oke, kita masuk sang debater. Halo sang debater, kasih salam dulu. Halo, selamat malam semua, Pak Bapak. Halo, ya, selamat malam, Halo. Ya, suaranya kok kayak bergema ya? Oh, Ya, suaranya bergema. Ada kesalahan, sebentar ya. Sebentar. Oh, sebentar. Ya, ada masalah teknis. Ya, jadi sebenarnya Habib itu kalau kita lihat dari tadi nih, artinya ya yang terkasih, yang dicintai, yang dikasihi, gitu, kekasih. My love sih, gitu. Sayangku, sayang gitu, sama, ya gitu. Artinya cuma itu doang gitu. Tapi dipergunakan, jadi populernya jadi keturunan Nabi, gitu. Pada itunya nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Orang kalau kayaknya mau kasih tanggapan. Iya, kalau saya di Mesir atau di Israel ya, di Yerusalem, ya kita kalau ketemu orang Habibi gitu, Habibi itu yang kekasih gitu loh. Kekasih. Iya, itu memang artinya itu. Emang dari situ, Pak. Iya. Cuman memang di Indonesia ini apa ya? Berbeda ya. Cara beragama di Indonesia berbeda sih ya. Misalnya orang kalau pulang haji namanya di depan jadi haji, ya kan? Padahal di sana itu nggak ada orang bergelar haji begitu. Ya kan? Lah orang di sana kan setiap saat pergi. Tidak bisa suaraku. Suaraku Coba bagus. lagi. Masih agak bergema ya. Tes. Sudah bagus. Ya, sangat bergema. Bergema dan agak kecil. Udah bagus ya ini. Tes. Nah, ini bagus. Ini bagus. Kok bergema. Oke, udah bagus sekarang. Sudah ya? Sudah. Siap.
Ya, selamat malam Pak Manarfa, Pak Haruka, dan tanpa lagi. Malam. Selamat malam. Ya, sorry aku Ya, terlambat. silakan bro. Ini lagi bincang apa ini? Kayaknya serius sekali bincang. Mau kita bincangkan ini. Iya, udah lihat belum? Oke, kita mulai dari awal lagi ya, khusus dari sang debater ya. Duit untuk pergi haji berkali-kali, lebih baik parkir di masjid. Tuhan nggak parkir di masjid, Tuhan nggak parkir di Ka'bah. Ngapain pergi jauh-jauh buang duit cuma ke Arab sana berebut hajar aswad, membuang duit besar mau cari Tuhan? Anda senangkan manusia, Tuhan nggak di situ. Tuhan ada di tempat-tempat orang-orang yang susah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itulah di lingkungan orang miskin, membela orang miskin dan mati dalam keadaan miskin, tidak bangun berhala-berhala masjid. Daripada jauh-jauh Anda ngeluarin duit untuk pergi haji berkali-kali, lebih baik itu duitnya apa? Kasih orang miskin. Satu orang Anda sudah bisa membahagiakan, insya Allah Anda masuk surga. Sementara haji diterima Tuhan. Iya, kedengeran nggak sang debater? Oke, aku udah paham. Kedengaran, Oke. kedengaran. Nah, ini Ya, suara aku udah ya, kedengaran ya. ada Bang Penny juga masuk ya. Ada Bang Penny juga udah masuk. Sebentar ya Bang, giliran ya Bang. Salam. Ya, Oke. Nah, aku dari- sebenarnya Ya, jadi dari ngomongnya Dari- Habib tadi aku ada tanggapi dulu. tiga pernyataan yang dipermasalahkan oleh Muslim nih, banyak sampai kalau di YouTube sih banyak ya yang protes ya. Jadi pertama dia sebut Tuhan tidak parkir di Ka'bah, itu yang nomor satu. Terus yang kedua dia bilang bangun masjid berhala. Jadi di sana itu masjid itu berhala gitu. Terus begitu yang ketiga yang dia ngomongin adalah untuk apa pergi ke Arab berebutan hajar aswad. Nah, tiga itu yang dipermasalahin dan itu dianggap menista tuh. Langsung deh. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Rusli, sama Pak Haruka. Intinya, kalau misalnya itu bukan Habib, bukan dia nih yang ngomong nih, itu udah pasti tuh. Itu nggak ada ampun lah. Apalagi kalau misalnya Pak Rusli yang ngomong, wah itu bisa 4,5 tahun jadi double kali ya, 9 tahun ya. Kalau Pak Rusli dulu cuma ngomong apa? Seperti bangunan Ka'bah, itu aja 4,5 tahun gitu. Nah, ini ngomongnya seperti itu, ngapain Tuhan tidak parkir di Ka'bah, dan lain. Wah, ini sih kali 3 nih mestinya nih. Tapi karena dia Habib, nah ini lain cerita. Karena ini orang dalam dan punya status ya Habib gitu. Orang kalau mau demo mau protes, wah lu siapa dulu nih, level lu apa? Ini Habib lo gitu. Nah oke, sekarang silakan kasih komentar. Apakah Habib Kribo tadi menista agama? Silakan. Oke, terima kasih. Ya, kalau saya ditanya, kalau saya tanya lu nih, dari pengalaman bacaan-bacaan yang saya dapat, ya menista dong. Karena ada di situ dijelaskan bahwa batu ajar aswad itu kan bisa menghapus dosa. Demikian juga dengan mendirikan masjid. Itu kan ada ayatnya, barang siapa mendirikan masjid sekecil apapun, maka dia akan mendapat surga nanti sebesar masjid itu di surga tempat dia. Jadi semakin besar dibuat, semakin mega, ya semakin mega juga di surga nanti tempat dia, kan begitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Dan kalau ditanya, buat apa pergi ke Mekah? Kan sudah dibilang sama si Ibrahim supaya menyeru supaya orang datang beribadah ke sana. Cuman yang menjadi permasalahan saya pernah mencari di googling Hubal. Saya ketikkan kata Hubal, maka muncullah Hubal itu apa sih? Ternyata panggilan kepada Hubal ini sama dengan ketika orang melaksanakan ibadah haji. Labaik Allahumma labaik. Ada saya baca di situ. Ini yang saya menjadi bingung. Apakah gara-gara ini Pak Kribo ini mengatakan buat apa ke sana ya? Kalau kita bisa ketahui bahwa zaman dahulu siapa yang pergi berhaji misalnya ya, Nabi-Nabi mulai Nabi Isa pergi berhaji enggak? Kan begitu. Nabi Adam, Daud, Musa dan sebagainya apa pergi berhaji enggak? Apakah mereka mencium juga ajar aswad? Kan 25 Nabi. Nabi Muhammad betul ada di hadis atau apa dilihat mencium ajar aswad maka diikuti para sahabat. Nah sekarang yang 24 ini ada enggak mencium ajar aswad itu? Kenapa yang banyak ini tidak diikuti? Misalnya begitu. Tapi saya di sini tidak kontra terhadap Habib ya, nanti dibilang saya jadi pembela Islam. Memang ada itu hadis siapa mendirikan masjid. Cuman sekarang yang saya lihat, mereka ini mendirikan masjid pakai nama pribadi bisa. Contoh Zulkifli M. Abbas. Dia mendirikan masjid di sebuah taman hiburan dan masjid itu dinamakan nama istrinya, Nur Mulaida. Maka pernah saya katakan sama si Zulkifli, hebat kau ya, aku bilang. Bisa kau kalahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah membuat masjid dibangun Nabi Muhammad dan diberi nama Khadijah atau Aisyah.
Langsung dia bilang saya di WA, saya akan laporkan kau ke polisi. Udahlah, nggak mau lagi aku bicara. Tobatlah. Lanjut, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, pertanyaan kedua nih ya. Kira-kira Habib Kribo bakal ditangkap apa enggak? Oke, kalau pertanyaannya kira-kira Habib Kribo akan ditangkap apa enggak? Nah, ada hal yang menarik kalau mengenai menangkap ini. Kalau andai kata yang bicara ini bukan pakai depannya nama Habib, 1 kali 24 jam mungkin sudah di-sel dia. Apalagi sampai orang bukan Islam yang bicara, contoh Kristen ya. Sudah banyak orang Kristen ditangkap. Enggak lebih dari 1 kali 24, sudah maraton itu. Sudah masuk dalam penjara. Tapi kalau Habib Kribo ini, ada juga Habib yang ditangkap kemarin, tapi gara-gara menghina presiden kan, gara-gara memukuli anak-anak kalau nggak salah aku, ada juga itu. Smash namanya itu, Habib Smash apa ya. Nah, tetapi kalau Habib ini, mungkin ya itu. Dari dulu sampai sekarang, sudah banyak pernyataan Habib Kribo ini yang kontroversi. Tapi sampai hari ini, namanya Habib kan keturunan Nabi kata mereka. Saya nggak tahu ya dari mana literasi yang diambil tanpa ragu. Setahu saya, Habib itu keturunan Nabi. Ya, siapa yang berani melawan keturunan Nabi? Itu aja pertanyaan saya. Jadi ya kalau mengenai tangkap-menangkap ya jauh lah itu. Menurut saya sih jauh. Jauh ya. Oke, Ya. kita lanjut dulu ke ini ya apa? Bang Pendi. Silakan Bang Pendi. Ya, salam. Sang Salam. debater. Salam semuanya. Gimana Bang? Apa yang Salam. saya... Jadi Ya. pemahaman tanggapan saya sama Silakan. dengan sama dengan yang disampaikan oleh Bang Rudi ya, sang debater. Mengenai ditangkap dulu. Nggak bakalan ditangkap. Karena mereka harus menghormati kehabibannya itu. Itu yang harus dihormati. Masalah apa yang beliau sampaikan itu kemungkinan mereka akan berumbuk dulu. Bisa nggak kira-kira kita jeblos ke dalam penjara? Nah, sama halnya dengan yang beliau sampaikan itu mengenai pergi naik haji, ya. Itu jelas sekali sangat bertentangan dengan apa yang kita dengar selama ini dan begitu juga di dalam banyak hadis dikatakan. Itu ada ayat yang ada yang dibacakan oleh Bang Rudi tadi. Labbaik Allahumma labbaik. Artinya itu ya Allah, aku datang menghampiri panggilanmu. Itu sambil mengelilingi Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang menghampiri panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Dan ya Allah, aku tidak akan menyekutukan engkau. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Habib Kribo itu jelas sekali bertentangan dengan banyak hal. Bertentangan dengan rukun Islam itu sendiri. Ini yang paling penting. Bertentangan dengan rukun Islam itu sendiri. Nah, seandainya yang menyampaikan itu adalah orang awam, bukan keturunan Arab, apalagi tidak ada panggilan Habib, tidak ada titel Habib, 2 kali 24 jam nggak nyampe udah ditangkap. Ditambah lagi seandainya yang mengatakan itu sang debater, udah game over dia. Game over. Ya, langsung itu. Mau lari ke lubang biawak pun, kalau sang debater yang ngomong, pasti ketahuan. Pasti, saya yakin. Nah, kembali ke sebuah hadis ya, Bang Tamparagi. Di dalam sebuah hadis dikatakan, akan datang suatu zaman, yusiku ayati alan nas zaman, la yabqa minal islami illa ismuhu. Akan datang suatu zaman pada manusia di mana pada waktu itu tidak tinggal Islam kecuali namanya saja. Sekarang kita lihat ya bagaimana orang Islam itu berkembang pesat sekali. Tetapi perilakunya itu banyak ulama, banyak ustadz berkata bertentangan dengan Islam itu sendiri, terutama sekali dengan NU ya. NU sedikit kita melihat, bahkan banyak ya, kita bisa rasakan juga di tubuh NU itu ada rahmatan lil alamin. Tapi pada yang lain itu jauh sekali. Seperti ya Bang Taparagi, tidak boleh tidak boleh berpolitik di dalam masjid. Itu zaman saya kecil dulu itu benar-benar itu dipegang gitu. Nggak ada orang yang berpolitik di masjid. Kalaupun ada, itu secara sembunyi-sembunyi. Sekarang orang berpolitik dalam masjid itu terang-terangan. Malah ada yang diundang khusus seperti Bang Rocky Gerung ya. Rocky Gerung itu dipanggil ustadz malah, yang iman agamanya itu dia jelas. Tapi dipanggil ustadz, dicium tangan. Dulu beberapa tahun yang lalu pernah Bapak Heritano juga dipanggil ustadz, dicium tangan, pernah berdiri di mimbar. Bayangkan, Pak Heritano itu yang jelas agama beliau apa, keyakinan beliau apa, iman beliau bagaimana, bukan lagi rahasia. Tetapi demi politik, fulus sudah berbicara. Itu sudah toleransi agama, Bang. Toleransi, Bang. Mau toleransi, nggak toleransi, Islam tidak boleh seperti itu. Kalau berbicara toleransi, bagaimana kita melihat hari-hari ini di Medan, ya? Apa yang terjadi di Medan? Bang Saldebater, apa yang terjadi di Medan, Bang?
tidak boleh parkir orang ibadah, dilarang parkir. Ya Bang ya. Betul. Depan Arya Duta. Tidak boleh parkir. Tapi kita melihat Ya, betul. hari Jumat, teman saudara-saudara kita dari seberang, itu kita agak susah kalau lewat. Kita ngomong nggak? Nggak ngomong. Kalau kita protes, habis. Jadi kita Bang Tamparagi ya, ngeri-ngeri sedap kalau bicara ini Bang Tamparagi. Benar-benar ngeri sedap. Itu orang di luar Bang, lagi mencari celah. Mana kata-kata Bang Tamparagi, Pastor Rusliman Warfa, Bang Rudi Sang Debater, mana kata-katanya yang bisa mereka pakai untuk dibentur dengan hukum. Salah, udah besok game over itu Sang Debater, YouTube-nya habis. Nggak muncul lagi. Nah, jadi Bang, ngeri-ngeri sedap kita bicara ini. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Habib Krebo itu sangat bertentangan dengan Islam yang kita dengar selama ini. Hanya ini yang bisa saya bagikan Bang. Sebenarnya banyak sekali di catatan saya ini bagus, tapi tidak mungkin kita bagikan di tempat seperti ini. Nanti kita dijadikan penistaan segala macam. Bang Rudi dia selalu ketawa, itu yang saya senang. Apa? Selalu ketawa, lawak-lawak kawan. Lawak. Oke, itu aja. Bang Tamparagi. Oke. Nah, ini saya bagiin ya. Tunggu, bentar. Saya share deh. Nah, ini saya pernah dengar gitu, Habib Kribbo itu pernah bilang, dia kalau bagaimana dia bisa murtad di channelnya Deddy Kobusier. Nah, ini banyak yang ngomongin, apakah Habib Kribbo akan keluar dari Islam? Apakah Habib Kribbo murtad? Benarkah murtad tuh? Heboh, ini Habib pilih murtad. No hoax nih di Deddy Kobusier nih. Yang nonton 1,9 orang. Bang Tamparagi, sebentar Bang. Bang, sebentar. Seandainya Habib Kribbo murtad, malam ini juga beliau ditangkap. Oh gitu. Ya, saya percaya. Nah, itu mau ditanya. Betul. Itu yang saya mau nanya. Saya percaya tuh, saya percaya. Nah, tetapi kemungkinan Bang Tamparagi, yang murtad itu bukan Habib Kribbo-nya, tetapi kalbunya beliau, hatinya beliau sudah murtad, keyakinan beliau sudah murtad. Cuma beliau tidak mungkin umumkan, beliau akan menjaga selalu kehabibannya. Nah, begitu juga saudara-saudara kita di seberang, seandainya beliau ini dicaci maki, dihina, maka sama halnya mereka itu menghina Nabi. Habib itu hampir sejajar dengan ulama ya. Bahkan lebih harus dihormati Habib. Walaupun ada hadis berkata al ulama warisatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Tetapi Habib itu saya juga sering mengikuti dengar daripada Habib Bahar. Bagaimana Habib itu harus benar-benar dihormati. Benar-benar dihormati. Bang, Ali aja dibunuh sama Muslim, Bang. Siapa? Ali. Benar, saya sudah pernah sampaikan di sini juga. Ketika melakukan sholat subuh, yang bunuh siapa? Iya. Siapa kaum Khawarij ini? Khawarij ini adalah Islam. Apabila ada orang yang tidak sepaham dengan mereka, maka rela dibunuh, menghilangkan nyawa orang. Nah, seperti saya bilang beberapa malam yang lalu, Bang Tamparagi, seandainya di bangsa dan negara ini tidak ada agama lain, hanya Islam toh, maka kita misalnya tinggal di Malaysia nih, kita tinggal di Singapura, katakanlah kita tinggal di Jepang, di Vietnam, kita akan melihat pertumpahan darah di bangsa dan negara ini sesama mereka. Betul. Itu jelas. Saya. Ya, mereka rentan Jelas, itu sekali pasti. rentan. Ya. Kita lihat juga bagaimana negara-negara yang lain ya. Jadi kemungkinan hatinya Habib Kribbo sudah murtad memang. Cuma kita belum. Jangan dibilangin bang. Kita kasihan nanti dia kena masalah lagi. Siap. Itu rahasia di antara kita nih ya, teman-teman yang nonton. Kalau aku yang Ingat, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Itu rahasia di antara kita semua. yang kutakutkan kalau beliau itu murtad, rambutnya jadi lurus. Habib, Habib lurus nanti namanya. Habib lurus nanti namanya. Kalau saya bilang, halo. Ya, Pak. Kalau saya bilang Habib Kribbo itu bukan lagi beragama tapi dia menjadi orang beriman. Nah, itu nanti sebentar ya. Jadi dia bukan lagi beragama tapi beriman ya. Sebab banyak orang beragama tapi tidak beriman. Gitu. Betul. Ya. Silakan lanjut, Pastor. Dihajar aja langsung lanjut. Iya, jadi kalau saya melihat bahwa Habib Kribbo ini dia sudah melangkah dari orang beragama menjadi orang beriman, ya. Karena beragama dan beriman tidak serta-merta dapat disamakan begitu saja. Orang beragama belum tentu beriman. Ya. Tetapi orang beriman pun kadang-kadang belum tentu beragama, ya. Sebab ada yang mengatakan begini, saya hanya percaya Tuhan tapi saya tidak punya agama tertentu, gitu kan. Jadi orang beragama belum tentu beriman. Demikian juga orang beriman belum tentu beragama. Namun demikian alangkah indahnya bila orang beragama sekaligus juga beriman. Banyak orang yang mengaku beragama, namun tidak mampu menunjukkan sikap iman yang baik. Tidak jarang mereka justru menggunakan agama sebagai sarana bagi mereka demi kepentingan pribadi.
Banyak kelompok yang menggunakan nama agama justru berperilaku tidak lebih baik dari ajaran agama yang diimaninya. Kesucian agama dirusak oleh sikap munafik dalam diri para pengikutnya. Jadi mereka menggunakan nama Allah, Tuhan untuk menyakiti sesamanya. Coba kita lihat, ya, mereka menyuarakan nama Allah begitu, tapi untuk mengajak orang untuk membunuh, ya kan? Takbir tapi untuk kejahatan gitu loh. Betul, Nah, kita betul. patut waspada dengan sikap seperti ini. Jangan sampai kita masuk dalam golongan orang seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini dikategorikan adalah orang munafik yang secara gamblang pernah dikritik oleh Tuhan Yesus kalau kita lihat di Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Di sana Tuhan Yesus menegaskan bahwa ya dengan tegas Tuhan Yesus sana mengkritik sikap munafik para kepala rumah ibadat yang bersembunyi dalam aturan-aturan agama dan lupa keselamatan adalah hal yang lebih penting ketimbang aturan-aturan tersebut. Nah, kalau saya melihat Habib Kribo ini sedang mengkritik dengan tegas sikap orang-orang yang munafik itu. Sama kalau kita lihat di Lukas pasal 13, 10 sampai 17. Di sana Yesus ingin mengingatkan para kepala ibadat dan juga tentunya bagi kita yang membaca Injil bahwa kasih mendasari segala hukum yang ada. Peraturan harus didasari oleh iman dan cinta kasih dengan keselamatan sebagai tujuan utamanya. Jangan sampai hukum justru menghalangi kita untuk dapat mencintai, mengasihi, dan memberikan keselamatan bagi orang banyak. Nah, bila kita mengaku sebagai orang yang beragama, seharusnya, sekali lagi seharusnya, kita juga sekaligus menjadi orang yang beriman. Orang beriman adalah orang yang sungguh mempersembahkan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Sehingga ia hidup dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang utama adalah perintah untuk saling mengasihi satu sama lain. Satu dengan yang lainnya, apapun dia. Jadi, bisa dibedakan antara orang beragama dan orang beriman. Orang beragama adalah orang yang rajin beribadah. Terkadang penampilannya terlihat atau segala yang diperlihatkannya itu syarat dengan simbol-simbol keagamaan. Dan atau juga atribut-atribut agama. Itu orang beragama. Sedangkan orang beriman adalah orang yang percaya dan bertindak sesuai dengan imannya. Nah, orang beragama adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Sedangkan orang yang beriman adalah orang yang percaya Tuhan itu hadir. Nah, itu dia. Itu bedanya. Orang beragama, dia percaya Tuhan ada. Tapi orang beriman, dia percaya Tuhan itu hadir. Orang beragama bisa berbuat jahat karena dia berpikir bahwa Tuhan itu ada, tetapi tidak hadir. Sedangkan orang beriman takut berbuat jahat karena dia berpikir Tuhan hadir bersamanya dimanapun ia berada. Jadi, dari segi keyakinan, orang beragama, orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi mereka bisa berbuat jahat karena berpikir bahwa meskipun Tuhan itu ada, tetapi tidak hadir. Orang beriman, dia percaya bahwa Tuhan itu hadir. Mereka takut berbuat jahat karena berpikir bahwa Tuhan itu selalu hadir bersamanya dimanapun ia berada. Mungkin karena ketekunannya beribadah, orang beragama sering merasa dirinya paling benar, paling suci, paling dekat dengan Tuhan. Sedangkan orang beriman memandang setiap orang adalah sesamanya yang tetap setara dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, kembali lagi saya tegaskan bahwa dari segi fanatisme, orang beragama karena ketekunannya beribadah, ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar, paling suci, dan paling dekat dengan Tuhan. Sedangkan orang beriman memandang bahwa setiap orang adalah sesamanya, sesama ciptaan Tuhan, tetap setara dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka orang beragama mudah melihat perbedaan dan sangat sensitif terhadap perbedaan. Sedangkan orang beriman cenderung mencari persamaan
menerima perbedaan, dan mau mendengarkan orang lain. Yang berbeda agamanya, tetaplah sesamanya dalam kemanusiaan. Baik atau buruknya manusia itu tidak ditentukan oleh agama yang dianutnya, melainkan perbuatannya. Sehingga orang beriman bisa hidup berdampingan secara damai dengan semua orang dalam berbagai perbedaan. Jadi, kembali lagi saya tegaskan, bahwa dari segi kerendahan hati, orang beragama sering mementingkan simbol, gelar-gelar ya gitu, yang kita bicara tadi, atribut dan hal-hal ritual agamanya saja. Sedangkan orang beriman menyembunyikan ibadahnya dari orang lain, dan keseharian hidupnya berisi praktek iman tanpa jeda. Orang beragama mungkin baik dalam urusan ibadahnya saja, sedangkan orang beriman baik dalam semua urusan. Dia menunjukkan kebaikan, dia tetap melakukan yang baik dalam segala hal, karena dia menganggap semua yang dia lakukan itu sebagai ibadah. Dan dari segi perwujudan iman, orang beragama mungkin hanya baik dalam urusan ibadahnya saja. Perbuatannya tidak sesuai dengan ketekunan ibadahnya. Orang beriman selalu baik di dalam segala urusan, karena menganggap bahwa segala urusan itu ya ibadah. Itulah perbedaannya. Sehingga saya melihat Habib Kribo ini, dia sudah melangkah dari orang beragama menjadi orang beriman. Nah, sebetulnya kalau kita melihat Lukas, ya apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17, kiranya kita juga harus melihat diri kita, cara keberagamaan kita, dan cara beriman kita. Demikian tanpa lagi. Ya, oke, thank you Pak Rusli. Nah, jadi ini jadi pertanyaan ya sebenarnya ya. Kenapa sih Muslim itu gampang sekali merasa ternista gitu ya? Kenapa Islam gampang banget dinista gitu? Sedikit-sedikit ternista, dikit-dikit dihina gitu, dikit-dikit lapor. Nah, menurut Pak Rusli kenapa Pak? Ya itu, karena masih beragama, masih banyak orang yang hanya bercokol di soal agama. Jadi dia hanya selalu membesarkan agamanya, gitu kan? Jadi fokusnya itu pada lembaga agama, ya. Sehingga ya mudah tersinggung, ya, mudah merasa terlecehkan begitu ya, ternista. Makanya saya katakan tadi di awal, ya seperti tadi Pak Harukas sudah katakan, kalau orang luar itu ngomong, ya seperti sang debaters katakan, tidak cukup 1x24 jam itu langsung diamankan, ya kan? Tetapi karena ini orang dalam, ya, dan juga bergelar Habib, ya, maka ya saya kira tidak mungkin ditangkap, ya. Kalaupun ditangkap itu pasti ada demo yang berjilid-jilid, dan harus ada orang yang berkuasa di negeri ini yang memberikan perintah tangkap demi keamanan, begitu ya. Nah, kembali lagi bahwa kenapa mereka merasa selalu ternista begitu. Ya itu karena ya setelah saya di Kristen ini, saya berangkat dari pengalaman saya ya. Kalau di sana kami nggak bisa disindir sedikit atau disindir lah, dengan sindiran-sindiran udah tersinggung, mudah tersinggung ya. Tapi di Kristen kita mau di apapun, Alkitab kita mau dikentutin, kita nggak tersinggung. Kenapa? Karena yang diutamakan adalah keimanan, soal batin ya, soal rohani ya, bukan soal rohana. Ya itu. Dulu saya orang emosional loh, ya. Jadi dari waktu ke waktu, ya Tuhan proses, ya, sehingga kita harus mencapai sasarannya Tuhan, yaitu apa? Buah-buah roh. Saya jadi mau nanya nih, Pak Rusli ngomong gitu, saya jadi mau nanya. Dulu lagi Pak Rusli di seberang gitu, pernah kentutin kitab suci orang lain apa enggak? Sekarang setelah masuk Kristen pernah apa enggak? Apa itu? Terus dari itu pernah enggak? Pernah enggak? Lagi di Islam pernah kentutin kitab suci agama lain apa enggak? Terus sekarang setelah masuk Islam pernah kentutin kitab suci agama lain apa enggak? Oh, kalau dulu sampai untuk itu saya enggak, karena itu sudah menyangkut akhlak ya. Karena walaupun di satu sisi ada klaim sepihak bahwa Alkitab yang sekarang ini adalah palsu, ya kan? Tetapi di lain sisi kami ya sesuai dengan rukun iman yang ketiga, percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah.
Walaupun kami tidak dianjurkan untuk membaca, tetapi hanya percaya saja. Karena alasannya ya Quran itu sudah sempurna, menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, saya tidak sampai melakukan tindakan yang konyol, kentutin kitab suci. Ya, nggak sampai ke sana. Kenapa? Karena ya dulu kan kami diajarkan di sekolah ada mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ya. Jadi ada pendidikan moral. PMP ya, PMP ya, Ya. Pastor. Kalau saya lihat si Agustan ini mungkin dia tidak lulus mata pelajaran itu pendidikan moral. Moralnya nggak ada ya. Itu. Oke, Ya kan? kita lanjut ke Jadi sang gini debater loh, deh. jangankan Habib Kribo, si Agustan aja harusnya dijemput oleh Polda itu. Ya harusnya ditangkap ya karena itu unsur penistaan sudah sangat kental. Ya kan? Tapi belum ditangkap kan? Itu. Bahkan ada saya lihat si Julius itu HMC itu dia menentang mana itu katanya oten apa segala macam hanya iya. Saya dulu tidak pernah melakukan hal itu dan sampai hari ini saya punya Al-Quran juga ada 3. Tapi saya tetap taruh di tempat yang baik ya. Karena walaupun saya tidak percaya sebagai firman Allah karena saya sudah mengimani Alkitab, tapi tetap kita hormati, kita hargai itu kitab sucinya tetangga kita gitu loh. Saudara kita, bahkan saudara-saudara saya kan masih banyak yang muslim. Ya muslim semua saudara-saudara saya. Gitu. Oke, menurut sang debater gimana? Kenapa muslim itu gampang banget merasa ternista? Sedikit-sedikit dihina, terhina, sedikit ternista gitu. Kenapa kira-kira? Ya, kalau saya melihatnya hatinya selembut salju, ya kan? Tapi jangan dibilang loh, saya nanti dibilang pembela Islam, tidak ya. Memang hatinya selembut salju. Jadi tersinggung sedikit, mereka tidak berdaya. Mau minta tolong kepada Tuhan, Palestina aja yang dekat rumah Tuhan juga nggak bisa apa-apa. Nah, jadi satu-satunya cara ya minta tolong kepada polisi. Harusnya kalau Tuhan yang dihina kan Tuhan yang turun tangan. Tapi mereka kan hatinya selembut salju. Dan mereka yakin Tuhan tidak mungkin turun lagi, kan begitu. Jadi ya mereka mau tak mau ya satu-satunya pembelaan dan satu-satunya jalan ya lapor polisi. Jadi kupikir itu sah-sah saja karena hatinya selembut salju. Berarti mereka pada dasarnya mereka sadar bahwa Tuhan nggak akan membela mereka ya? Nggak akan didengar Tuhan gitu, mereka sadar gitu ya? Ya, kalau yang saya lihat banyak kasus di dunia sih, ya saya pun jadi agak-agak bingung. Nanti saya dibilang lagi membela mereka. Kalau mereka ini bukan tidak didengar, tapi kan janji Tuhannya nanti di sorga baru didengar. Jadi di bumi ini lapor polisi aja lah dulu. Tuhan kan, kalau Tuhan orang Kristen kan lucu, bisa turun dari sorga ke bumi. Kayak nggak ada kerjaan katanya kan. Kalau mereka enggak, ya Tuhan tetap aja di tempatnya, manusianya yang membantu Tuhan. Kan bisa jadi begitu. Nah, karena manusianya tidak mampu ya, satu-satunya cara laporlah polisi. Dengan hati yang selembut salju itu, gampang tersinggung, gampang mewek, gampang nangis. Nah, gitu gambarannya itu. Mengandung bawang dong. Siap. Ya pas lah kan ngandung bawang. Iya, Kalau nggak ngandung bawang nanti dikira gereja. Iya, baru ngomong gitu. Jadi memang ya anak bawang ya. Memang pas ya disebut anak bawang ya. Oke. Kalau Bang Pendi gimana Bang? Menurut Bang Pendi, kenapa di seberang itu pernah gampang merasa tersinggung? Nah, saya ingat juga dulu Bang Pendi juga memang gampang tersinggung lagi dulu di seberang sono kan? Benar. Tapi saya seperti yang Pastor Manwarfa bilang tadi ya, kita diajarkan adab, budi pekerti, akhlak itu paling utama pada kami, khususnya di Aceh ya. Maka dikatakan adab itu di atas daripada ilmu. Al-adabu fawqal ilmu. Adab itu bagian daripada ilmu, atau ada sebagian orang berkata, alim ulama mengatakan bahwa adab itu lebih di atas daripada ilmu, bukan saja bagian. Nah, kenapa sampai membela? Itu dikarenakan memang mereka diwajibkan membela agama. Bahkan kita melihat rela mati demi agama loh, sambil takbir. Nah, lagi-lagi Bang Tamparagi, saya sekarang paham benar tentang undang-undang ITE, jadi saya nggak berani ngomong banyak. Nah, mengenai sama lah dengan yang disampaikan oleh pastor tadi ya, kita orang beriman ini orang benar hidup dengan iman, sedangkan orang yang beragama hidup dengan tradisi. Orang Yahudi kan begitu juga. Sedikit tradisinya diganggu, orang Yahudi itu rela juga mereka mati-matian. Kira-kira begitu Bang. Kalau kita kembali ke apa yang disampaikan oleh Habib Kribo ya, itu kan kritis.
Itu ada digambarkan dalam sebuah hadis Bang Taparagi, di mana Umar bin Khattab. Nah, ini saya kalau ngomong selalu ada data. Umar bin Khattab itu pernah memukul Hajar Aswad. Dipukulnya Hajar Aswad, dipukul. Istilah kami orang Medan ya, istilah kami orang Sumatera, dipukulnya itu batu. Lalu Umar bin Khattab berkata, seandainya bukan karena Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Aku tahu kamu adalah benda mati, tidak bisa memberikan kemudaratan kepada aku dan tidak bisa memberikan lawan mudarat apa? Kebahagiaan. Manfaat. Iya. Tidak bisa memberikan manfaat atau tidak bisa memberikan kemudaratan kepadaku. Jadi aku menciummu karena aku melihat. Nah itu Bang Taparagi, makanya saya ngomong pelan ya. Dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat pun Bang Taparagi orang menyuruh untuk itu, nggak ada dalam Al-Quran. Jadi mereka carinya di hadis. Di hadis mereka. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Diam-diam ya, diam-diam aja. Diam. Ya, jadi Dengar. Sunat juga ya. Nggak dengar. Sunat juga nggak ada. Diam, Itu diam. juga nggak ada. Lanjut Bang. udah. Jadi saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Rusiman Orfa dan Bangsa Debater ya. Kalau Bangsa Debater harusnya Bangsa Debater banyak ngomong di sini. Dia di channelnya dia banyak, di sini dia banyak diam. Apa yang dia takutin? Sang debater aku belum bukan takut. tahu tadi. Sang debater tadi belum ada nih. Jadi saya itu hanya kesaksian saya ya. Saya menceritakan bagaimana penglihatan saya ya melihat Yesus Kristus itu seperti di dalam Ka'bah, seperti loh. Ya. Itu saya sudah dijerat dengan pasal 156A loh. Jadi kesaksian saya itu seperti harusnya saya itu kan saya belum terlalu menggunakan bahasa Kristen ya. Harusnya saya menyebut bait Allah. Itu loh. Saya harus menyebut bait Allah. Sebenarnya aku tidak takut. Yang kutakutkan dikira aku nanti pembela Islam. Ini yang kutakutkan. Oh, gitu. Karena dari tadi ucapanku tuh baik-baik saja. Ya. Takutku orang-orang jadi alergi sama aku. Wah ini pembela Islam sekali nih. Si sang debater ini katanya. Itu yang kutakutkan. Karena dari kemarin-kemarin pun saya pembela Islam dari HUT 1 itu. Gak ada yang mau mengikuti itu lagi. Pendebat-pendebat muslim itu. Hanya saya lah selalu mengatakan. Kok jadi saya yang membela ini? Kok kalian tidak mau membela? Kan begitu. Maka tadi saya bela mereka. Memang Habib Kribo ini tidak pantas ngomong seperti itu. Karena ada hadisnya, siapa membangun masjid, sebesar itu nanti dibangun rumahnya di surga ada. Maka semakin besar dia buat, semakin sebesar itu rumahnya di surga. Pertanyaannya, untuk apa rumah sebesar itu kalau isinya hanya 73 orang? Kan itu pula lagi. Betul juga Habib itu. Tapi ya memang karena dibilang lebih besar gitu kan, ya harus dihitungkan. Kemudian kata Habib, ngapain kita pergi berhaji? Mencium Hajar Aswad katanya kan. Tadi Debater jangan besar Bang. Jangan besar-besar. Oh pelan-pelan ya. Iya. Aku kan membela Islam aku. Tidak apa-apa kalau membela. Ada di hadis bahwa nanti di hari akhir batu Hajar Aswad ini menjadi saksi dan dia bisa menjadi hidup. Makanya orang harus ke sana. Karena siapa mencium nanti dia menyaksikan dan dia akan mengatakan di hari penghakiman, orang ini kemarin mencium aku misalnya begitu. Jadi jangan dilarang orang pergi ke sana ya. Meskipun kadang orang berpikir, wah kok bisa ya misalnya ya. Ya jangan berpikir kok bisa, itu memang sudah digariskan. Ya. Jadi yang kutakuti Pak, aku dicap jadi pembela Islam aja, itu yang kutakuti. Kalau yang lain-lain ya apa boleh buat lah. Itu yang masalahnya. Dan satu, aku nggak setuju juga. Lagi? Sebentar dulu Pak. Aku nggak setuju dengan ucapan Pak Manwarfa tadi yang mengatakan dia seperti melihat Yesus di Ka'bah kan begitu ya. Dan dia dikenakan pasal 1. Seperti Ka'bah. Iya. Oh seperti ya. Dan di situ dia dikenakan pasal 156. Harusnya Bapak itu dikenakan waktu itu belum ada undang-undang ITE ya Pak ya? Oh belum ada tahun 92. Oh. Tapi Bapak harus bersyukur daripada dikenakan yang Undang-Undang 14 nomor 1 tahun 1946 itu gimana coba? Kan masih mending. Itu sebenarnya itu jadi primar waktu itu. Ya, tapi akhirnya jadi subsidiarnya itu 156A itu, ya. Nah, kan itu tulisan, itu kan tulisan. Jadi saya itu tulisan risalah kesaksian itu. Yang saya juga kaget kenapa kok jadi banyak. Ada yang sengaja fotokopi dan yang fotokopi itu ternyata bukan orang Kristen. Itu perbanyak. Gitu. Yang perbanyak itu bukan orang Kristen. Nah, ceritanya begini. Membagikannya itu di gereja.
Jadi gini ceritanya, setelah saya bertobat, saya aktif bersaksi di gereja, ya, di gereja, diundang dari gereja, pokoknya di gereja-gereja. Nah kemudian gereja Kristen Sulawesi Tengah itu mau utus saya sekolah teologi di Tomohon, di Manado. Nah, jadi sebelum saya berangkat, saran dari beberapa pendeta, kesaksian saya coba saya tulis, ya kan? Maka saya tulislah kesaksian itu. Saya tulis kesaksian itu. Kemudian saya berikan kepada 3 pendeta, ya 3 pendeta yang kemudian itu dihadirkan dalam saksi di pengadilan waktu itu. Nah saya sudah tidak ada di daerah itu, saya sudah sekolah di Tomohon. Nah 3 tahun kemudian saya balik untuk penelitian di Poso Sulawesi Tengah, ya. Nah akhirnya waktu saya hadir di sana ternyata ada orang yang ada ormas bikin aksi untuk ya ganggulah begitu pelayanan saya di gereja-gereja, sambil mereka munculkan lagi risalah kesaksian itu. Nah laporan ke polisi mengenai itu, ya, mengenai kesaksian. Nah saya baru tahu di pengadilan ternyata dari 3 eksemplar yang saya kasih kepada 3 pendeta itu, ternyata itu sudah difotokopi banyak, ya, sampai kemudian jatuh ke tangan yang ya bukan kalangan sendiri, di luar kalangan lah, ya. Nah terungkap di pengadilan, jadi ada satu siswa, dia datang ke tempat fotokopi, lalu dia katakan tolong ini perbanyak, dia bilang 10 eksemplar. 10 eksemplar. Tetapi sampai mau tutup toko, orang ini nggak datang ambil nih fotokopi ini. Nah maka dibacalah sama orang situ, wah ini kok dibaca, wah ini kok kesaksian teman saya katanya begitu kan. Lalu mereka fotokopi lagi perbanyak dan mereka edarkan. Tetapi waktu itu kan saya nggak ada, saya sudah nggak ada. Ya berarti begini Pak, Pak, berarti Bapak kalah sama Luga Tambunan Pak. Luga Tambunan itu kemarin kesaksian juga, dia bilang dia kawannya bermimpi melihat Nabi Muhammad di neraka. Dan itu masuk TV One loh Pak. Iya, ada itu masuk TV One. Dan anehnya Luga Tambunan tidak tersentuh hukum sampai sekarang. Berarti Luga Tambunan itu luar biasa Pak. Kalah Bapak sama Luga Tambunan. Luar biasa memang Luga Tambunan ini Pak. Berarti kita harus berguru kepada Luga Tambunan nih Pak. Bagaimana caranya biar jangan itu. Ya luar biasa. Lanjut. Oke, gini. Mungkin ini kita lanjut aja ya. Kan sebenarnya sih Habib Kribo kan ngomong begini karena untuk mengkritik bangunan masjid ya yang di Bandung Al-Jabar 1 triliun itu kan. Nah, pertanyaannya gini. 1 triliun bangun buat masjid 1 biji. Saya mau nanya gini buat teman-teman semua, ntar kita giliran ya. Di Jabar itu kalau saya lihat dari statistik ya, dari Wikipedia nih ya, jumlah orang Kristen di situ 2,5%, katanya 2,45%, anggap 2,5% lah. Berarti kan harusnya kalau 1 triliun itu 25 miliar kan? Betul ya? Nah pertanyaannya kalau misalnya kita jadi warga Bandung gitu, kita jadi warga Jawa Barat, misalnya Ridwan Kamil bikin gereja satu tempat, lokasinya di satu lokasi gitu ya, 25 miliar, kira-kira setuju apa enggak? Silakan, mungkin dari Pak Rusli dulu deh. Jangankan 25 miliar, 100 juta pun tidak setuju itu. Betul. Jadi yang mau ditanya ini setuju siapa ini? Non Kristen atau? Iya orang Kristen lah dibangunin gereja satu tempat gitu gede banget 25 miliar gitu dihabisin dana pemerintah APBD. Setuju nggak? Kalau saya juga kurang setuju ya. Saya kurang setuju juga gitu loh. Kenapa? Karena itu ya apa namanya ya? Kalau untuk cuma satu gereja, sementara siapa yang mau gunakan itu? Ya denominasi mana tuh kan? Gitu. Karena kekristenan ini kan banyak denominasi. Nanti ada kalau repotnya gini, kalau itu misalnya oikumene, namanya oikumene juga. Tapi paling kalau hari Minggu berapa kali ibadah? 3 kali ibadah ya, cuma 3 denominasi di situ, ya kan? Jadi ya tidak efektif menurut saya gitu loh. Oke, lanjut, sang debater gimana? Kenapa nggak setuju? Kalau saya sih, ya karena sedangkan biaya kita sendiri saja kita digusur-gusur, dikejar-kejar, padahal uang kita, apalagi pakai uang negara, nggak rela. Aku tak rela jikalau gereja dibangun dengan uang negara. Kira-kira begitu. Uang kita sendiri kita buat. Orang itu mau sudah di mana sih ya? Di Cilegon ya kok selesai. Itu yang saya marah kemarin. Masa pintu masuknya dipagar gini pakai beton? Kan lawak, itu kayak nggak ada moral. Bahkan saya sampai mencak-mencak kemarin itu kan. Ya begitulah kira-kira menurut saya
Nggak akan bisa itu, nggak akan ada cerita lah. Lanjut. Oke. Bang Usman gimana? Bang Penny. No comment, juga? no comment. Oh, komen. Oke, Bang Haruka. Silakan Bang Haruka. Ya, saya komen yang tersinggung tadi aja dulu. Oke, silakan. Orang yang mudah tersinggung itu apakah sehat secara mental? Gitu. Dari yang saya baca, saya pelajari, itu kesehatan mentalnya tidak sehat. Orang yang mudah tersinggung itu kesehatan mentalnya buruk. Sehingga itu masuk sebagai bahan atau sesuatu yang perlu diperbaiki, dilakukan intervensi perilaku supaya tidak mudah tersinggung. Nah, jadi pertanyaan penting adalah kenapa orang beragama menjadi sangat mudah tersinggung? Kalau kita tahu bahwa tersinggung itu adalah sebuah disorder dalam diri manusia. Gitu. Saya coba cari beberapa teori ini. Yang pertama, ada yang disebut sebagai vested interest. Karena memang vested interest. Apa tuh? Jaket. Vested interest itu kepentingan yang melekat gitu. Jadi dalam keagamaan itu ada kepentingan yang melekat dari para oracle, para pemimpin-pemimpin agama gitu. Untuk apa? Dia tetap memperoleh privilege dari keagamaan. Nah, untuk menjaga itu salah satunya adalah dengan menggerakkan masanya, pengikutnya untuk ya tadi mudah tersinggung juga gitu. Karena itu menjaga bahwa dia tidak akan lari dari lingkungannya, yaitu keagamaannya. Jadi memang ada kepentingan dari para oracle itu, para imam-imam, para tokoh-tokoh agama untuk menjaga supaya kedudukannya tetap tinggi di mata masyarakat gitu. Nah, kemudian yang kedua ini, kalau tadi kita menyebutkan sebagai sebuah kesehatan mental yang terganggu gitu. Ada sebuah bacaan yang menarik, teori yang baru yang saya baru mengerti. Namanya parasocial relationship disorder gitu. Saya ulangi ya, parasocial relationship disorder. Nah, itu sebuah disorder karena terlalu mencintai. Mencintai apa? Mencintai sebuah atau seseorang atau sosok tokoh agama. Dan padahal dia sendiri tidak pernah secara pribadi mengenal tokoh itu. Kalau dibicarakan sesuatu yang bertentangan, kontroversi dengan yang dia percayai, marahnya luar biasa. Nah, itu sebagai sebuah disorder. Nah, saya tidak tahu penjelasan dari teman-teman muslim sendiri bagaimana mereka menjelaskan bahwa yang mereka lakukan itu bukan tersinggung gitu. Bukan tersinggung, tapi yang kita lihat melalui media itu kan marah beneran gitu, ngamuk, kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis kalau merasa tersinggung. Nah, saya sendiri kurang paham di ahli-ahli agama Islam, apakah pernah membaca hal-hal seperti itu gitu. Sehingga kalau memang itu diterima sebagai sebuah sains, kebenaran sains, ya mungkin saatnya direvisi. Kita beragama kok menjadi sangat mudah tersinggung. Berarti ada yang tidak pas. Ilmu pengetahuan mengatakan tersinggung itu kesehatan mentalnya terganggu, gitu. Sehingga perlu diperbaiki. Kemudian malah ada teori yang terbaru tadi, parasocial relationship disorder. Merasa punya relationship dengan tokoh keagamaannya yang sendirinya dia tidak kenal, secara pribadi nggak ngerti. Tapi kalau dikritisi, marah. Gitu. Nah, itu disorder. Itu yang mau saya tambahkan tentang kenapa mudah tersinggung. Nah, kalau kekristenan kenapa nggak mudah tersinggung? Ya, mungkin kesehatan mentalnya lebih baik gitu, karena memang tidak menerima itu sebagai sebuah ketersinggungan. Masa perkara begini tersinggung? Mental kita pertahanannya di mana gitu. Untuk hal seperti ini aja kok tersinggung. Kemudian mungkin ya ini masih spekulasi ya. Saya belum pernah membaca risetnya. Ya. Orang Kristen mempercayai mengenal Tuhan melalui Alkitab gitu. Dan itu diyakini sebagai iman gitu. Jadi relationship-nya itu ya melalui iman di dalam Alkitab. Tapi kalau teman-teman Muslim kan langsung merasa punya ikatan kuat dengan Nabi Muhammad gitu. Sehingga apapun boleh kalian hina, tapi kalau menghina Nabi nggak bisa gitu. Nah, itu kan relationship-nya sangat kuat. Nah, secara pribadi kan tidak kenal. Tapi ya coba kita terus belajar dari sains ya tentang parasocial relationship disorder. Tapi yang saya tahu ya tersinggung itu kesehatan mentalnya terganggu. Demikian tanpa lagi, itu satu dulu. Ya, thank you. Mungkin saya mau kasih ini ya. Mau kasih Pak Hanuka, bisa jangan direvisi, Pak. Murtad, Pak. Salah itu murtad. Kalau tidak murtad, nggak akan mungkin mereka mau apa tadi Bapak bilang ya? Susah sekali bahasa-bahasa itu. Saya ucap. memperbaiki. Untuk diperbaiki, direvisi itu nggak bakalan mau itu. Tunggulah kiamat. Sampai kiamat nggak bakalan mau. Nah, kalau sering-sering kita ngomong seperti ini, Pak, ya kita harus siap juga seperti Bapak Saifuddin Ibrahim. Nah, jadi salah satunya gimana? Ya seperti Pastor Musliman Alfa, seperti saya, ya harus murtad.
cara merevisi itu adalah murtad. Hari gini masih belum murtad gitu bro ya. Ya, murtad itu enak. Murtad itu sedap, murtad itu asik. Asiknya apa? Kita tidak lagi hidup dalam ikatan agama. Kalau dulu Pak Hanuka, saya yakin juga dengan Pastor Simon Alfa pasti punya pandangan sama seperti saya. Sedikit tersinggung iman agama kami, walaupun kami tidak tahu itu ya. Nabi Muhammad sedikit tersinggung itu kami berani mati-matian. Kalau ada orang yang berani singgung Nabi Muhammad, kami berani mati-matian itu. Nah, jadi begitu Pak. Jangan minta kita mengharapkan mereka mau memperbaiki, tidak bakalan mau. Jadi kita mengharapkan bagaimana dengan pemahaman-pemahaman yang kita sampaikan, kita mengajak mereka untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, sehingga mereka siap untuk murtad. Nah, kenapa banyak orang sekarang belum murtad? Padahal bertebaran channel-channel Kristen, apalagi sang debater. Itu dikarenakan takut untuk mengambil tindakan. Masih takut untuk mengambil tindakan. Saya waktu tinggal di Jawa Timur, di Malang ya, saya punya seorang tetangga, anak muda, masih muda. Sampai anak muda ini, dia videoin saya ketika saya bikin konten di sawah. Dia yang pegang HP, pegang kamera. Saya pernah sharing juga dengan dia. Yang pada akhirnya dia sendiri mengakui terhadap apa yang saya sampaikan, tetapi untuk melangkah ke jenjang berikutnya, mengambil tindakan supaya murtad, itu tidak akan berani. Benar-benar itu dia pikir beribu-ribu kali sampai Yesus datang kedua kali, dia belum berani ambil keputusan untuk murtad. Tetapi ketika saya bertanya satu hal yang harus dia lakukan mengenai sholat, Mas, saya bilang, sholat enggak tadi? Udah Pak Pendi jangan tanya-tanya itu lagi. Kan Pak Pendi tahu sendiri, saya sering cerita sama Pak Pendi sejak kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing banyak hal mengenai iman. Pak Pendi tunjukkan semuanya ke saya, data, dalil, segala macam. Saya sudah malas untuk melakukan hal itu Pak Pendi. Cuma orang tua saya tidak tahu. Kalau di rumah, saya berdiri saja di atas sajadah. Saya pura-pura melakukan itu. Tetapi untuk mengambil tindakan supaya murtad itu enggak berani. Ada beberapa orang yang saya injili, salah satunya anak Lampung ya. Sekarang dia juga ketika ambil keputusan untuk murtad, dia harus keluar dari rumah. Kok mati saya ini? Enggak mati. Ya, harus sampai keluar dari rumah. Pertama terjadi diskusi, saya tunjukkan data-data semuanya, ayat, kenapa saya murtad, kenapa kita harus percaya kepada Yesus, lalu apa kata kitabmu yang kamu imani ini. Begitu kita buka, yang pertama sekali, mereka tidak akan, semua yang kita sampaikan itu diiyakan, tidak akan melawan, tidak akan membantah apa yang kita sampaikan. Nah, butuh waktu sebulan lamanya, baru anak itu berani ambil keputusan untuk murtad. Sekarang sudah murtad, sudah percaya Tuhan, malah yang luar biasanya, ketika orang tua lakinya meninggal, bapaknya meninggal, ibunya murtad sekarang. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi sudah keluar dari Lampung, nanti suatu saat saya akan ke sana, karena tempat tinggalnya dekat dengan Pastor Rusliman Warfa. Ini belum pernah kita expose. Nah, jadi untuk mengambil keputusan murtad, yang pertama sekali perlu kita injili, kita dampingi benar-benar. Tidak seperti Pak Saiful Ibrahim bilang ya, 100 orang murtad ketika saya beritakan Injil, ribuan orang murtad. Enggak semudah itu orang keluar dari agama nenek moyangnya. Saya butuh waktu untuk memurtadkan satu orang Banta Paragi, Bang Sang Debater, Pastor Rusli dan Pak Haruka. Itu butuh waktu paling cepat itu seminggu. Itu harus terus-terusan sama orang itu. Tidak sehari, 2 hari, 3 hari saya komunikasi terus murtad, enggak. Nah, yang selanjutnya, setelah orang ini murtad, ketika ambil keputusan percaya kepada Yesus, ada hal yang harus kita pikirkan yang lebih penting. Apa itu? Ketika dia keluar dari agamanya dan dia terusir dari orang tuanya, dari desanya, apa yang bisa kita lakukan? Ini yang belum ada jalan keluar bagi saya. Sulit sekali. Walaupun saya sudah melakukan, berupaya dengan sekuat tenaga saya, tetap belum maksimal. Nah, dan saya juga sering sharing dengan pastor, dengan Bang Nambaragi ya, apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang seperti ini. Ini yang perlu dipikirkan ketika sesekali Bang Nambaragi, ini boleh dibuat wacana ya. Kita tidak sharing begitu, tapi kita di depan di publik. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang mesti kita lakukan, kita perbuat untuk orang-orang yang sudah keluar dari imannya. Karena orang itu hilang pekerjaan kalau ketahuan, tidak diakui lagi sama orang tuanya. Kalau saya paling bisa nampung seperti kemarin, paling mentok itu 2-3 orang. Paling lama 2 bulan, sesuai dengan kemampuan saya. Setelah itu,
Tidak mampu lagi saya. Kalau kita tidak dampingi sampai orang itu benar-benar matang, jadi liar nanti ya. Jadi begitu Bang Tamparagi dari saya. Terima kasih banyak. Nantilah sekali. Terima kasih Bang. Itu nanti kita perlu bikin sesi khusus untuk bahas itu kayaknya tuh dalam. Iya. Oke. Nanti mungkin sama Pastor Yusuf Marwafa bisa kita bicarakan apa yang mesti kita lakukan. Benar-benar kita pikirkan secara matang, sehingga kita berani ambil tindakan yang tepat. Oke Bang. Ya, thank you Bang. Kalau saya ditanya, saya mau tambahin tadi. Sebentar. Kalau saya ditanya, kenapa orang itu tidak mau murtad? Nanti kalian bilang lagi, saya pembela Islam. Ya. Kalau saya jelas-jelas, fasilitas itu sudah diberikan enak-enak semua. Tidak mungkin saya tinggalkan. Di Kristen suami istri hanya satu. Mana enak. 10 tahun, 50 tahun bosan lah itu aja. Jadi kalau ada fasilitas misalnya nih, bisa menikah misalnya sampai 4, kan enak. Ngapain harus kita tinggalkan? Ke Kristen nanti 1 sampai mati. Kan Bang Rudi, enak. Bang Rudi, seperti Amumak ya, langsung dikasih rumah ya Bang ya? Ya, iya. Baru dapat mumek langsung bisa ke Mekah. Sementara Sinandar yang lahir dari Islam sampai dia sekarang mulutnya doer, nggak ke Mekah. Itu kan fasilitas enak. Jadi ya begitulah kalau menurut saya. Jadi kalau saya ditanya, apakah misalnya aku ya, nggak mau lah orang fasilitas dia enak-enak. Kalau surga, di surga nanti lebih enak lagi. Kan begitu. Jadi memang pernah aku bilang sama orang, ya kalau kau bilang masuk surga itu sudah nikmat, untuk apa lagi kenikmatan seks? Kan itu pertanyaan orang waras. Masalahnya yang kutanya ini nggak waras. Ini yang membuat jadi masalah. Ya kan? Berjalan-jalan katanya di surga nikmat. Ya untuk apa lagi seks? Kalau berjalan saja sudah nikmat. Kan begitu ya. Tapi aku bicara tentang kawanku. Bukan tentang yang sana. Tapi kalau mengenai yang aku bilang tadi ya, fasilitas enak sih. Silakan yang lain. Iya, oke. Nah, saya mau tambahin yang tadi Pak Haruka katakan ya. Jadi, apakah benar kalau gampang tersinggung itu mental disorder gitu ya? Cacat mental lah gitu, kelainan mental. Benar nggak? Kita bisa tahunya dari mana? Nah, gini, pemikiran sederhananya gini. Orang yang gampang tersinggung itu harusnya anak kecil. Gitu. Anak kecil ketolel dikit nangis. Dikit sakit nangis, dikit sakit nangis. Harusnya semakin orang gede, semakin dewasa, orang sedikit ketolel tuh udah nggak sakit gitu, udah nggak dikit-dikit nangis. Nah, itu kita tahunya dari situ. Kalau sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit nangis, itu kita harus pertanyakan, itu kayaknya anak kecil deh gitu. Kan apalagi kalau misalnya kita orang semakin beragama gitu ya. Harusnya orang semakin beragama gitu, semakin tidak gampang tersinggung harusnya. Semakin dewasa. Nah, kalau misalnya semakin belajar agama bisa makin gampang tersinggung, itu jadi semakin gampang, belajar agama tuh jadi semakin kayak anak kecil gitu. Itu pasti ada sesuatu yang salah. Nah, itulah mental disorder. Kelainan mental gitu dari agama itu. Nah, saya setuju dengan tadi Bang Pendi. Itu ada masalah mungkin umatnya, orangnya yang bermasalah, atau mungkin agamanya. Tapi kalau misalnya terjadi pada semua penganut agamanya, sampai dari pemimpinnya sampai umatnya yang paling dasar itu terjadi semua rata, itu pasti ada masalah sama agamanya, gitu. Agamanya mungkin yang bikin begitu, semakin mendalami agamanya bakal semakin jadi gampang tersinggung. Itu harus dipertanyakan, itu bikin cacat mental, gitu. Oke, nah kita udah hampir 2 jam lebih nih, ada hampir 3 jam. Mungkin kita terakhir kita bahas ini ya, anak Batak ya. Soalnya kita nggak tahu nih ceritanya gimana. Mungkin dari sang debater, silakan Bang. Ceritanya gimana Bang? Ini soalnya kita di 3 channel kan. Siap, terima kasih. Ya, kalau mengenai anak Batak, sampai hari ini pun aku nggak mengerti apa yang terjadi di pengadilannya. Kemarin 4 kali ditunda. Baru pembacaan dakwaan, diajukan eksepsi, baru sekali sidang. Tadi ditunda lagi sidangnya, nggak ngerti aku. Kayak main-main orang ini bergara-gara ya. Nah, sebenarnya kalau anak Batak ini kita bicara, kalau betul-betul hukum ditegakkan, Pasal 28 itu tidak masuk kepada dia. Kenapa tidak masuk? Ayat itu berkata, barang siapa menyebarkan. Dan fakta-fakta di lapangan, bahkan di dakwaan juga dijelaskan, polisi patroli cyber. Dan mereka menemukan sebuah akun TikTok yang miliknya Hidayah Mualaf Channel. Kan lawak. Yang menyebarkan Hidayah Mualaf Channel yang ditangkap Rudi Simamora. Nah, tapi ya sudahlah, seperti kita bilang di depan tadi, kalau mereka menghina-hina Kristen kayak Julius Setiadi bicara tentang titik Yesus, mengenai sama Mikana dan segala macamnya, sudah 2 bulan tidak diapa-apakan tuh. Dikirim surat, tidak datang-datang, santai saja. Nah, yang kutakutkan nanti sidang si Rudi ini, ketika si Julius dihadirkan sebagai saksi juga nggak akan datang. Jadi ya, kalau memang hukum itu ada, harusnya si Rudi Simamora ini sudah bisa dikatakan ya harusnya pelaku utama dulu ditetapkan tersangka si Julius, baru dia turut serta kalau bisa dibuktikan. Nah, saat ini dia sudah ditahan, sudah lebih dari di kepolisian mungkin hampir 22 hari, di pengadilan sekarang sudah dari tanggal 29.
Kalau tanggal 29 nanti mungkin hampir sebulan lah ya. Sudah sebulan lah, karena sudah 5 kali sidang ya, udah lewat sebulan lebih. Ya mari kita doakan lah ya. Jadi ya kalau langkah yang kuambil waktu awal-awal pertama dulu, memang aku minta bantuan kepada penggemarku, kebetulan ada namanya Lembaga Bantuan Hukum MOSI. Dan waktu itu memang aku galang dana dan sudah kusalurkan kepada mereka ya. Dan itu sudah, saya lupa apakah sudah 26 juta atau 27. Sesudah itu saya ambil lagi pengacara dari Jakarta, itu sudah sekitar 17 juta juga. Dan kepada keluarga juga ada saya sumbangkan juga ya, itu mungkin sudah hampir 10-an lebih lah. Nah, yang terjadi ada sedikit di sana benturan antara pengacara dari Jakarta dengan pengacara dari Medan. Jadi terjadilah waktu pra-peradilan bubar, tidak datang pengacara MOSI 2 kali. Dan saya sudah mengajukan diri, oke, saya mau men-take over kasus ini 100%. Tetapi pihak keluarga masih ada istilahnya pekeuh lah ya, segan sama orang itu pertama. Saya bilang, oke, nggak masalah. Asal dia tidak meninggalkan klien lagi. Waktu itu saya sudah mau berangkat ke Medan 2 minggu lalu untuk men-take over itu biar semua mulai dari A sampai Z saya mengambil alih kasus itu. Bahkan saya sudah pertaruhkan ada mengenai biaya, saya mau jual atau gadekan surat tanah saya, penting saya mengambil alih. Cuman itulah kemarin permasalahan. Harusnya kalau dibacakan eksepsi hari ini, kita bisa lihat kemampuan pengacara itu. Tapi sayang hari ini sidang ditunda. Nggak tahu entah kenapa ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kita masih menunggu sampai dibacakan eksepsi. Saya sudah bilang sama Rudi Simamora, dari eksepsi nanti kamu bisa melihat ini poinnya ini melalui istrinya saya bilang sampaikan kepada dia. Kalau itu tidak ada diucapkan di eksepsi berarti ini sudah pengacara dalam tanda petik ya tidak serius 100%. Itulah yang bisa saya bilangkan ya, lain-lainnya belum ada. Oke, jadi sekarang masih ditanganin Bang Rudi apa enggak? Ya, kalau sekarang ini aku hanya membayangi saja apa perkembangan di sana masih diberitahukan. Kalau secara pengguna anggaran kalau di pemerintah, ya kan aku yang membiayai MOSI itu pun aku yang biayai, berarti masih kutangani. Cuman keinginanku, aku menyiapkan pengacaranya, aku menyiapkan semuanya. Karena aku lihat mereka ini terlalu kadang ego lah. Kita beri masukan, dia nggak terima. Padahal yang dilakukan dia sudah jelas-jelas mereka itu belum punya pengalaman untuk waktu itu pra-peradilannya. Jadi dipaksakan, saya bilang nggak usah kau paksakan. Cuman karena saya di Medan itu pendatang, daripada ribut ya sudahlah saya bilang buatmu, tapi begitu kau menyerah kasih tahu aku sebelum ini berjalan lebih jauh gitu loh kira-kira. Oke, ya teman-teman yang mau dukung Bang Rudi Yohanes ya sang debater untuk masalah anak Batak ini nomor rekeningnya ada di layar ya. Untuk gimana Bang? Ini yang base ada 2 ini gimana nih? Ya, kalau untuk mendukung kasusnya itu melalui rekening saya. Kalau untuk menolong keluarganya itu ada rekening istrinya. Jadi dia punya 2 anak, 1 istri. Ya biar mereka bisa hidup lah selama bapaknya di dalam tahanan. Ya saya sudah mengajak juga banyak orang, kalau mau menolong keluarga itu silakan ke situ. Tapi kalau untuk bicara kasus ini silakan ke sini. Jadi memang harus berdampingan itu. Oke. Ya, jadi ini ada 2 rekening ya teman-teman di layar ini. Ada yang nama BCA atas nama Rudi Yohanes, satu lagi atas nama Tiona Rida Manalu. Yang kalau misalnya teman-teman mau dukung masalah persidangannya, teman-teman bisa dukung di Rudi Yohanes. Kalau mau dukung anak-anaknya atau istrinya anak Batak, bisa ke atas nama Tiona Rida Manalu ini ya, yang ada di layar ini. Oke, kayaknya Bang Haruka tadi ada mau komentar. Silakan Bang Haruka. Ya, berkaitan dengan ini persidangan ini ya. Mudah-mudahan kalau lihat kadang ditunda, kemudian nanti saksi-saksi nggak datang, itu kabar baik. Mudah-mudahan begitu. Karena memang kalau memang saksi-saksinya nanti nggak datang, para penuduh-penuduhnya nggak datang, kan dianggap tidak serius. Kemudian ya dari yang sudah terjadi itu kan harus batal demi hukum karena memang tidak serius untuk dibawa bagi yang mengadukan gitu. Nah saya sendiri nggak tahu, mungkin Bang Rudi Yohanes ini bisa memberitahu bahwa yang mengadukan itu siapa gitu. Saat itu yang mengadukan membuat LP-nya siapa. Nah kalau dia nggak datang berkali-kali, nah mudah-mudahan itu kabar baik. Itu mudah-mudahan kabar baik bahwa memang secara kelayakan tidak layak untuk dibawa gitu. Tapi ya karena ini penistaan, ya kita nggak tahu. Tahu-tahu sudah jadi selesai atau diputuskan dengan cepat gitu kan bisa juga terjadi gitu. Nah yang mau saya dorong adalah kalau misalnya Bang Rudi ini kan mendampingi gitu, itu ya membaca gitu, membaca tulisan-tulisan yang memang akan ditampilkan di pengadilan kan istrinya kan dikasih kesempatan juga diberitahu kan berkasnya itu kan diberitahu. Nah itu perlu dibantu dibaca sehingga kalau memang pengacaranya legowo ya
tadi kalau memang tidak legowo ada masukan-masukan ya repot karena memang secara formal yang mewakili kan para pengacaranya. Tapi pun misalnya tanpa pengacara gitu, kalau memang situasinya sering-sering ditunda itu tanpa pengacara, kemudian keluarga maju sendiri, setiap ada dakwaan kan tetap dikasihkan kepada keluarga, kepada terdakwa itu kan dikasih, ini loh tujuannya, kemudian silakan jawab. Nah itu kan sebenarnya kata ya dijawab dengan kata gitu. Nah kadang-kadang ya kita ini kan nurut saja dengan yang disampaikan oleh pengacara. Kalau tadi Pak Rudi mengatakan ini serius nggak sih pengacaranya udah dibayar sedemikian, kemudian usahanya sekian gitu. Ya itu pekerjaan, kalau itu sudah ya, pekerjaannya niat atau enggak, serius atau enggak. Tapi memang kalau memang nanti seharusnya keluarga sendiri yang harus maju gitu. Ya itu dibaca dengan seksama, kemudian dibantu, diketikkan, hingga nanti tinggal dibaca di pengadilan. Nah mungkin setelah sesi ini bisa cerita-cerita sih setelah sesi ini, karena udah masuk kan. Demikian Ya. Ya. Nggak, aku jawab dulu sedikit lah, tempat lagi. Ya. Jadi yang melaporkan itu polisi. Jadi polisi membuat laporan model A. Dan itu bisa dilihat di SIPP PN Medan. SIPP PN Medan atas nama Rudi Simamora. Tapi lagi error kulihat itu ya. Jadi lucu sekali. Barang bukti yang dibawa itu adalah rekaman daripada TikToknya Hidayah Molab Channel atau Julius Setiadi. Sesudah itu capturean TikTok Julius Setiadi. Sesudah itu akun YouTube Rudi Simamora yang berisi 2 video lagu-lagu dan 2 subscriber-nya. Baru handphonenya daripada Rudi Simamora. Nah, dari barang bukti ini aja tidak ada yang mengarah kepada si Rudi Simamora. Makanya aku bilang lawak-lawan aja di negara ini. Harusnya ada bukti, mana itu video aslinya. Ini nggak ada. Yang diambil itu dari TikTok yang sudah diedit, dikasih judul segala macam. Nah, si Julius ini juga di Medan kan dilaporkan mosi, hal yang sama, penistaan agama juga. Sudah dikirim 2 kali surat panggilan kepada dia, tetapi dia tidak mau menanggapi. Nah pertanyaannya, kenapa polisi tidak mencari dia? Kan jadi lawak-lawak juga. Sahabat waras semuanya, dimanapun berada, semoga tetap waras dan tetap sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Telah selesai, luar biasa cuplikan tadi, gertakan dari Habib Kribo. Saya suka sekali orang ini. Kenapa? Karena beliau ini orang yang moderat, baik, juga jujur dalam berdakwah juga ya. Dan juga mencintai Indonesia NKRI, dan beliau ini melawan gerombolan si Bahar dan si Rizik. Saya suka seorang Habib Kribo yang nasionalis. Luar biasa gertakan oleh Habib Kribo ini yang menggertak sangat kencang. Semoga para kadrun dan kadrunwati sadar istighfar dan istiqomah ya. Setelah menonton gertakan dari Habib Kribo dan juga kawan-kawan muslimah maupun muslim yang menonton diskusi antara para apologet Kristen ini yang selalu menerangi kita dalam kegelapan luar biasa. Teman-teman jangan lupa like and subscribe. God bless you, Tuhan memberkati kita semua, amin.